Halo guys, malam buat teman-teman yang di Zoom dan di Facebook. Kita absen dulu ya. Saya bacain nih. Kita balik papan lagi banyak nih hari ini. Ada apa nih ya? Gading Serpong hadir. Cengkareng, Bandung, Balikpapan. Waduh. Denpasar, Bangka, Luwu Utara Sulsel, Depok, Lampung. Halo. Nanti saya ke Lampung ya. Jember, Surabaya. Selamat malam, salam kenal semua AFC nomor 1. Waduh. Lombok, Bandung, Medan, Palu. Saya udah ke Palu nih, kangen nih saya ke Palu. Makan durian Palu sama kelengkeng ya, apa sih? Telengkeng, apa sih? Sop sapi gitu ya. Bali, Balikpapan lagi, Tangerang, Padang, Makassar, Tomang, Naga Minahasa. Halo Minahasa. Bandung. Udah. BNN. Di mana tuh BNN? Pekanbaru, Surabaya, Go Cynthia, Navina, Arema, Malang, Pontianak, Depok, Tangerang, Bekasi, Samarinda, Aceh Timur, Batam, Lombok lagi, Toraja hadir, udah nggak ada tapi, Banjarmasin, Cengkareng, Surabaya. Oke teman-teman, Medan. Tadi saya mulainya agak telat karena saya habis suspend orang ya. Anda lihat di grup tuh yang baru disuspend. Saya habis ini ke Lampung, habis Lampung ke Bali, habis Bali nggak tahu rencananya jadi nggak ke Surabaya. Kita mau berantas undercutting di Surabaya. Banyak penyakit-penyakit kanker tuh. Itu yang undercutting itu nanti sakit, mudah-mudahan sakit kayaknya. Mudah-mudahan dia bisa ketemu Tuhan Yang Maha Esa lebih cepat dari kita ya teman-teman ya. So, Zoom kita udah penuh 500. Teman-teman udah absen semua di kota-kotanya. Buat yang di Facebook juga, sebelum saya mulai, saya mau kasih tahu bahwa video ini nyala. Jadi teman-teman kalau di Zoom, video ini nyala. Jadi Anda sebaiknya tidak membawa handphone atau device Anda ke WC atau ke tempat-tempat di mana yang tidak harus dibawa. Itu aturan pertama. Aturan kedua, karena video Anda nyala, jangan Anda memakai busana-busana yang tidak harus dipakai di saat live, dan jangan juga memegang hal-hal yang tidak harus dipegang juga saat acara live. Karena saat Anda memegang akan kelihatan nih teman-teman ya. Terima kasih ya nyalain videonya semua yang ngadep langit-langit. Bisa kelihatan langit rumah Anda juga bagus ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, hari ini saya mau pembukaan sebentar ya sebelum kita ke inti acaranya, home talk sama Ci Cynthia. Saya mau kasih tahu mungkin beberapa update soal produk. Saya mau kasih tahu bahwa mestinya produk SOP dan UTSU Anda yang Anda inden, mestinya Anda udah dapat semua. Mestinya, kalau Anda belum dapat semua, Anda bisa hubungi customer service, khusus bagian pengiriman ya, untuk cek order ID Anda, karena mestinya Anda udah dapat semua yang SOP dan Utsukushi. Benar nggak sih statement saya? Utsukushi tergantung transaksinya ya. Tapi kalau SOP 100 harusnya udah lunas, nas. So, teman-teman udah pada coba Subarasi belum? Kata-kata mungkin udah sebagian udah coba ya. Gimana rasanya? Sasetnya lebih tebal, jadi dia lebih kuat dari tahan panas, sama gimana rasa Subarasi teman-teman? Boleh sharing nggak? Gimana sih rasa Subarasi? Gimana nih rasa Subarasi nih? Seger. Itu minum Subarasinya sambil makan es campur ya. Boleh nggak sharing teman-teman gimana sih Subarasi? Kerasa nggak lebih banyak? Karena kan jumlah gramisasinya lebih banyak juga. Belum coba, belum order ya.
Ya, yang SOP tanggal 17, betul. Belum dapat barang. Ordernya baru kali ya. Lebih asam loh, lebih asam. Oke teman-teman, pemanasan udah selesai. Saya mau undang Ci Cynthia. Boleh nggak Ci? Nyalain mic-nya. Di unmute sendiri, karena co-host bisa. Ya, halo Niko. Halo Halo Ci Cynthia. semuanya. Nah ini teman-teman, saya mau panggil salah satu leader yang kita bisa belajar banyak dari dia. Sebelum Ci Cynthia, saya kenalin dulu ya. Siapa dirinya Ci Cynthia, teman-teman? Udah, baru dipancing soal barang, langsung curhat deh. Nggak bisa tuker, teman-teman. Kalau Anda udah order ID, udah pesen nih produk itu, ya dapatnya itu. So gini, Ci Cynthia adalah salah satu leader yang kita pilih untuk isi acara di Home Talk ini. Kenapa sih kita pilih? Karena saya kenal Ci Cynthia termasuk leader-leader generasi yang baru masuk di AFC. Beliau tinggal di Balikpapan, teman-teman. Terus dia juga punya beberapa restoran yang katanya kalau Jokowi datang pasti makan di situ. Gitu. Saya udah makan sih, porsinya gede-gede ya. Namanya Bondi sama Mamisin. Nah, teman-teman, saya sih undang ke sini buat teman-teman bisa mungkin belajar banyak dari setiap leader-leader yang kita datangkan ke sini. Karena kadang kita bisa belajar dari kayak NDO, teknis, kadang kita juga bisa belajar dari pengalaman orang. Betul ya? Karena dari pengalaman orang gitu kita bisa belajar banyak hal-hal yang bisa bikin dia kenapa bisa maju dibanding kita yang belum maju. Nah, Ci Cynthia ini salah satu leader yang saya datangkan hari ini karena dia termasuk menurut saya ya, kan nanti terbukanya di acara ini ya, tapi dia termasuk leader yang single fighter, maksudnya dia berjuang sendiri kan, upline-upline-nya di Jakarta nih, saya tahu. Dia di Balikpapan dan dia bisa keluar dari zona nyamannya dan masuk ke dunia ke AFC dan sekarang finish di Samurai Ci ya. Iya, finish Lagi Samurai. Fight Shogun apa udah finish aja nih di Samurai? Kalau Niko tambahin 1 bulan mungkin bisa nih Shogun. Pasti achieve teman-teman. Kenapa? Saya sih udah, ini kan annual rank periode kedua ya. Selalu Ya. tanggal 20 sampai tanggal 25 itu biasanya akan jadi apa yang namanya tsunami-nya sales. Biasanya kayak gitu loh. Apalagi tanggal 25 ini tutup. Jadi apa yang nggak mungkin tuh, apa yang nggak mungkin jadi mungkin. Karena tsunami sales itu akan datang. Seperti kayak dulu kita cruise, pertandingannya 6 bulan cruise 1.010 orang. 3 bulan pertama cuma 100. 2 bulan setelahnya, artinya bulan kelima, itu cuma total 300 achiever. 2 minggu mau tutup, ada 500-an, ternyata 2 minggu terakhir itu yang bawa 500 achiever. Anda harus tahu bagaimana tsunami sales itu di penutupan rank lebih kuat lagi. Itu aja baru di penutupan trip ya, kayak cruise, Dubai. Ini belum ada apa-apanya, nanti tanggal 20 sampai 25 teman-teman bisa lihat. Nah, Cisin, boleh nggak Ya. sih kenalin Ci Cynthia? Nih, baju saya Konnichiwa Team. Wah, thank you Niko, dipakai juga. Konnichiwa Team ini bajunya, nama timnya Ci Cynthia di Balikpapan ya. Saya udah tahu, saya pakai Konnichiwa Team-nya. Gitu. Oh, teman-teman, saya mau boleh nggak Ci Cynthia kenalin ke teman-teman di sini, ada 500 orang ya sih di Facebook, belum update. Sorry ya teman-teman Facebook. Buat kenalin siapa sih Ci Cynthia, terus background-nya apa, sampai situ dulu deh, boleh nggak Ci? Umur, anak berapa? Nah. Wah, sensus lengkap. Ya, saya Cynthia dari Balikpapan. Saya asli sih orang Surabaya ya, cuman kebetulan suami orang Balikpapan, jadi saya mutasi di Balikpapan nih ceritanya. Kalau background sih memang dari keluarga suami sih kuliner, rumah makan yang memang udah cukup lama dikenal di Balikpapan. Kemudian juga karena background keluarga suami itu restoran, jadi saya juga sempat buka restoran juga. Bukan sempat sih, maksudnya ya memang saya ada buka, namanya tadi Mamasin bukan Mamisin. Kalau Mami yang panggil anakku nih. Nah, awal saya ditawarin
Budi AFC ini juga saya mikir, aduh kita ini udah sibuk ya kan, buka rumah makan. Oh ya, terus saya juga ada buka studio sulap juga. Saya dulu waktu sebelum saya buka yang restoran kedua itu, rumah makan kedua itu saya belajar sulam, studio sulam. Saya kerjasama juga dengan pakar-pakar sulam juga. Saya datangkan juga dari Surabaya, dari Jakarta untuk bikin sulam di Balikpapan gitu. Oke. Nah, Ci, kan Cici buka bisnis kuliner dan sulam alis. Ceritain dong ke kita gimana sih awal mula bisa dikenalin AFC, karena saya dengar kabar burung tetangga kan kenal Budi dari game, betul ya? Jadi Iya. yang sponsor Cisintia ini dari game loh. Jadi saya baru tahu bahwa ternyata komunitas-komunitas itu emang ada teman-teman dan bisa kita pakai ya. Selain main game-game ngabisin duit, ada juga game-game bikin duit. Boleh ceritain nggak sih ke kita gimana? Kalau orang lihat saya nggak percaya kalau saya gamer. Saya suka banget main game. Kalau yang pernah tahu game lama Clash of Clans, nah itu salah satu leader di Clan Indo Eternity itu saya. Nah kebetulan Budi itu anak klan saya, Pak Budi ini ya, yang sekarang jadi upline saya. Jadi kebalik ya, kalau waktu di game boleh saya leadernya, kalau upline-nya ya. Sekarang Budi upline saya. Nah, Budi sempat, saya panggilnya Budi ya karena kita udah basically temen ya, udah kenal lama juga sama Budi. Jadi Budi waktu itu infoin saya, mau nggak coba ini produk ini bagus nih ini. Nah dia tahu kayaknya saya ini orangnya memang concern ya untuk kesehatan. Ya awal-awal saya masih bilang gini, hah mahal banget ya, waktu itu harga SOP masih sekitar 1,5 ya, pertama kali launching 1,480 kalau nggak salah ya. Ya 2018 itu saya ingat. Wah mahal banget ya, produk apa ini? Saya kalau produk Jepang saya juga udah pakai nih bla 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 sekian. Ya karena Budi teman juga, terus juga dia bilang saya lagi mau coba ini bisnis ini. Saya sempat bilang loh sama dia, wah gila sih lu, aku bilang kan udah basically mantep di tempat pekerjaan yang sebelumnya, keluar cuma demi ikut produk network marketing yang padahal belum ada nama waktu itu ya, bagi saya ya belum ada nama dan masih baru banget. Wah lu nekat sih Bud, aku bilang gitu. Tapi ya udahlah, all the best for you lah. Maksudnya sekarang gue bisa support apa ya, lu cobain ini. Oke aku cobain. Sempat Budi juga WhatsApp, saya jawabnya nanti. Kalau untuk urusan game memang saya waktu itu cepet jawabnya, tapi begitu dia bahas tentang lainnya ini udah deh nanti aja. Tapi saya beli waktu itu. Saya beli. Saya cobain Jadi waktu waktu dia itu. nawarin, Cisintia beli. Beli. Beli Nah, 2. beli nggak enak lah itu. Apa beli enak? Beli enak lah, kan temen ya kita support. Oke. Dikonsum nggak, Ci? Konsum, tapi nggak rutin. Waktu itu ya cuman ala kadarnya aja. Waktu itu Budi bilang karena dia bisa untuk, ya kasarannya kayak obat dewa sih pertama saya kali dengar. Setiap kali saya ngomong ini bisa kok, ini bisa kok. Awalnya sih begitu. Nah, jadi ya saya konsum tapi nggak rutin. Dan pada saat kan nggak rutin itu, ya beda ya reaksinya. Tuh. Ya, Dik. Jadi apa yang rekrut Cisintia ini adalah Kobudi, dia adalah timnya Cilavina. Nah, Kobudi ini dulu kerja teman-teman di perusahaan swasta yang cukup besar. Waktu dia join dia resign. Nah, dan dia main game, ketemu Cisintia nawarin produk ini. Nah, lanjut Ci, waktu Cici kan minum tuh produknya. Terus apa yang bikin Cici sekarang tiba-tiba mau jalanin? Itu dulu deh, karena itu kan step gede di mana Cici kan beli awalnya nggak enak, mau support temen. Terus Prosesnya lama itu, Nik. Gimana, boleh nggak ceritain ke kita? Saya itu konsumsi SOP itu 2018 sekitar bulan Juli akhir. 2018 bulan Juli ya. Ya. Terus kemudian pada saat Jokowi yang nyebutin ini Balikpapan mau pindah ibu kota. Tunggu. Saya sempat ngalamin juga waktu barang inden. Itu si Budi kasih saya, lu kan udah coba nih, beli lagi dong. Ini dulu kalau nggak salah waktu juga awal akhir tahun ya, Desember ke Januari sempat short barang juga ya AFC ya. Itu kalau nggak salah dapat free Hanamai.
Nah, itu saya akhirnya ya udahlah kalau karena dia nawarin beli lagi. Saya ajak teman saya ajak teman saya satu, lu mau nggak ini temanku nawarin ini, ya udahlah coba aku sama teman baikku nih cobain. Akhirnya beli 4 box sama Budi, masing-masing dapat Hanamei, masing-masing satu orang, masing-masing satu. Nah, di situ saya juga minum itu masih Senin Kemis lah. Teman saya malah yang bilang sama aku, Sin, ini bagus loh ini Sin, karena aku tuh biasa suka begadang nonton drakor. Dia tuh suka flu. Nah, sejak dia konsumsi SOP ini kok dia jadi nggak flu. Nah, dia bilang gitu. Ah, masa ya? Saya sendiri yang kenalin ke dia, tapi saya sendiri nggak yakin, ya kan? Ya, akhirnya dari situ saya mulai pelan-pelan, oke lah, cobalah aku rutinin. Nah, dari situ mulai agak ada beberapa kali beli lagi sama Budi, sampai akhirnya yaitu pengumuman yang Jokowi pindah ibu kota itu. Nah, itu si Budi kontak saya lagi tuh, padahal udah sempat lost kontak sekitar 2 bulanan. Terus si Budi kontak saya lagi, Sin, gue kesana ya. Hah, ngapain lu kesini? Gitu. Bener, Budi teman main game apa? Tapi kita nggak pernah ketemu sebelumnya. Kita nggak pernah ketemu, cuman memang kenalnya dari game gitu. Ah, lu kesini ngapain? Ya udah mau tahu juga calon ibu kota baru katanya gitu. Tapi gue bawa barang ya ke sini. Waduh, lu ngapain bawa barang ke sini? Wah, saya jantungan tuh. Jangan banyak-banyak ya. Dia ke sini bawa 30 box loh, Niko. Wah, itu saya semalam nggak bisa tidur itu. Saya kasihan kan mikir ini anak orang ke sini bawa barang, pesen tiket sendiri, hotel sendiri. Ini kalau dia nggak dapat apa-apa ini kan kasihan juga ya. Saya bisa bantu apa ya? Saya ini orangnya ada beban mental sendirilah gitu loh. Maksudnya ini meskipun teman kan apa yang saya bisa bantu gitu loh. Ya itu awalnya itu. Datanglah Budi ke Balikpapan. Dan saya ajak nyeles loh, Nik. Saya yang nggak pernah keluar rumah, yang cuman hari-hari urus restoran, akhirnya ya udah ini ada barang segini, gimana cara habisinya? Saya ajak loh dari door to door, rumah ke rumah, gitu. Saya tanya nih sama Budi. Habis nggak pertanyaannya? Waktu itu saya ingat lumayan nih, nggak habis 30 box, cuman sisa sekitar separuh ya. Terus saya bilang sama Budi gini, udah nggak usah dibawa pulang, taruh sini aja, saya bantu. Saya bilang gitu. Oke. Itu start di awal gimana Ci Cynthia? Terpaksa mau jalanin karena Budi udah datang bawa barang ya? Ya, awal-awal bawa barang. Itu tips and trick yang bagus ya teman-teman. Jadi teman-teman pergi ke kota langsung bawa barang aja. Jadi terintimidasi ya Ci Cynthia waktu itu ya? Waktu itu iya, kok akuin. Jadi udah, waduh ini gimana? So waktu door to door hasilnya kejual setengahnya, kan barang ditinggalin dong, bener ya Ci ya? So what's next? Apa yang gimana orang udah mulai minum, mulai rasain apa yang bikin? Ya itu, berapa hari feedbacknya kok lumayan. Terus kebetulan waktu itu ada anak teman saya yang kebetulan memang ada masalah. Saya tawarin juga, awalnya nggak mau. Tapi akhirnya entah kenapa, ya yang pernah Niko lihat ya, dia akhirnya yang bawa kesaksian juga di LOP Balikpapan itu. Nah itu juga begitu. Itu awalnya dia nggak mau. Akhirnya dia udah ke Singapura, kemana-mana nggak bisa. Akhirnya malah, wah ini orang lain aja bilang bagus dah. Akhirnya suami saya ini kan dia kan ada radang sendi ya. Saya paksa dia 1 hari minum 4. Perubahannya luar biasa. Suami saya yang awalnya saya harus tiap hari sinarin dia itu panas, dia bangun tidur kan sendinya kaku ya. Itu udah enggak. Terus obat pereda nyeri udah lepas sama sekali sampai hari ini puji Tuhan lepas. Itu. Nah, itu dari situ saya yakin wah ini produk bagus. Kalau saya jalanin AFC saya bukan lihat bisnisnya jujur nih. Saya lihat saya senangnya itu sisi saya bisa di mana bantu orang. Dari situ orang sembuh, orang kasih saya kesaksian itu yang menurut saya tidak bisa dibayar pakai uang nih. Itu. Ya, memang uang itu segalanya, tapi segalanya itu ya bukan uang sih kalau saya juga ya kan. Memang uang segalanya tapi segalanya kita lihat bukan uang. Kalau udah ngomong bisa bantu orang, kesehatan segala macam itu bagi saya nomor 1 sih. Itu yang mengena di hati saya pada saat saya mau jalanin AFC karena itu. Berapa banyak orang yang datang ke saya, ya saya tahu ya kesempurnaan, kesembuhan semua milik yang atas ya. Cuman di hari AFC ini saya merasakan sendiri, saya orang tuh sampai berterima kasih sama saya, oh saya sembuh loh gini-gini. Padahal kan ya bukan saya yang buat AFC ini juga ya, produknya juga bukan saya. Tapi dari situ saya lihat, wah ini bisa bantu orang ini saya senang. Oke, so Cici udah coba dulu,
ke suami juga hasil oke. Saya kenal juga teman-teman suaminya Ci Cynthia ya. Saya udah makan tuh di restorannya Bondi. Kalau di Balikpapan kayaknya kalau sebut restoran wajib kayaknya cuma itu deh yang direkomend. Saya udah makan itu sama Ya. Koko, dia juga kadang sendi ya. Jadi Cici kan lihat sendiri. Nah, Ci, boleh nggak sih sharing waktu Cici kan Cici ada pengalaman MLM nggak sih sebelumnya? Itu pertama yang saya mau tanya. Terus kedua, eh, kan gini, Cici kan tadi jelasin laku setengah box, laku gini, gimana sih caranya? Karena saya yakin teman-teman mau dengeran, karena kan setiap orang punya caranya masing-masing. Itu saya tahu banget. Approach-nya gimana. Nah, sebagai kayak Cici Sinti, saya nggak tahu background-nya punya atau enggak, tapi how Cici approach bisnis ini, di mana Cici kan di Balikpapan ya, saya nggak tahu kalau menurut kami yang di Jakarta, barang 1650 aja mahal loh. Wah, ada di Papua juga nih. Nah, Cisintia gimana sih story-nya gitu loh. Orang Cisintia sendiri sebagai orang yang cukup berada aja, anggap produk ini mahal loh. Di awal, bener. So, gimana Betul, Cici betul. mulai jalaninnya, approach-nya, biar teman-teman di sini kita bisa belajar bareng-bareng. Awal saya itu cari dokter, jujur aja. Mungkin Dokter Lucia ada di sini, dia adalah teman saya sekaligus sekarang adalah bagian dari tim saya dan juga partner bisnis saya saat ini. Dulu saya awal kenal dengan Dokter Lucia itu adalah anak kami satu sekolah. Gitu. Lama kita nggak kontak, terus habis itu karena si upline saya ini Budi bilang, Sin, ada nggak kenalan dokter? Kalau dokter harus ngomong paten, nggak segampang itu. Saya bilang selalu nggak segampang itu gitu loh. Tapi ya udahlah dari situ saya coba, kan saya background-nya dengan Dokter Lucia awalnya teman, jadi saya berani ngomong gitu loh. Even masuknya juga formal ya, kan saya selalu membedakan kalau teman-teman tapi kalau bisnis juga bisnis, kita harus sopan ya, beda gitu. Nah di situ saya bilang, Ci, saya panggil Dokter Lucia kemudian Uci ya karena nama temen ya deket ya, bisa bantu nggak? Ini produk katanya ada paten gitu. Ini boleh nggak bantu review? Saya bilang gitu. Apa ini? Dia bilang gitu. Nah, kebetulan waktu itu Dokter Lucianya mau ke Jepang. Jadi sempat dia bilang, oke deh saya lihat dulu, saya baca dulu. Oke, ini nggak bisa sih kalau saya ingat betul waktu itu Dokter Lucia bilang gini, ini nggak bisa loh produk ini dilihat cuma 1-2 bulan karena ini adalah produk terapi dan ini juga bukan obat, ini juga bukan suplemen, ini adalah nutrisi. Jadi tidak bisa dilihat dalam jangka waktu dekat. Wah dalam hati saya senang, wah berarti nggak mungkin dong belinya 1 kotak. Nah ya kan. Nah saya langsung bilang, wah ya ini ternyata ada sisi plusnya, enaknya kalau kenalin produk ke dokter itu dokter amat sangat mengerti. Tapi juga ada juga yang kaku, nggak mau, itu juga ada. Karena kan banyak anunya. Tapi mungkin saya juga, mungkin Dokter Lucia karena background sama saya mungkin teman ya, mungkin dia juga sungkan juga kali ya sama saya. Nggak enak. Jadi waktu itu ya, tapi saya juga nggak pernah memaksa sih untuk orang beli. Saya cuma bilang ini bagus, ini bahkan produk Jepang asli. Kebetulan saya juga waktu itu, oh ya sorry Niko, sebelum kenapa saya mau jalankan Budi datang itu karena sebelumnya saya dari Jepang juga. Saya di Haneda itu beli produk AFC banyak banget. Saya pulang itu saya diketawain tuh sama Budi. Kamu beli itu kan produknya AFC, itu lihat logonya sama. Oh iya benar ya, saya beli vitamin C-nya, saya beli kolagennya yang gold itu, pouch gold itu, ada macam-macam ya. Kalau yang di Jepang itu AFC banyak banget sih ya, di Haneda terutama tuh satu rak gede. Itu saya banyak beli. Nah saya lihat, oh iya sama, berarti saya yakin gitu loh, ini produk memang bukan MLM yang seperti biasa. Karena jujur saya bisnis network ini yang pertama Niko. Ini yang pertama. Saya nggak ada background networking juga. Saya juga nggak pernah kayak gini jual-jual begini. Ya ini pertama dan saya rasa saya berada di tempat yang tepat sih. Itu. Yes. Nah, kan Cici bilang waktu awalnya Cici mulai approach pertama dokter dulu ya, karena kan mungkin Dokter Uci juga teman-teman di Balikpapan cukup terkenal. Ya. Dokter Uci, boleh nggak sih ceritain sulitnya yang lebih detail gitu, boleh nggak sih? Kan saya yakin dokter-dokter itu, saya juga pengalaman sama dokter ya. Waduh, pasti AZ balik lagi sampai kadang dia nanya juga yang ada yang nggak ngerti juga, kita semua juga udah nggak ngerti. Nah, gimana sih? Karena Dokter Uci ini teman-teman dia adalah salah satu juga masuk di list King of Sponsor ya. Ya. Masuk kan? Dan dia domainnya Cisintia. Boleh nggak sih ceritain betapa mungkin biasanya orang pinter yang kritis-kritis kan keras gitu loh, C.
Gimana tuh waktu story awalnya? Ya awal-awal sih dokter Lucia cuma bilang, "Ya udah saya lihat dulu," tapi saya juga nggak mau terlalu gimana, cuman saya oke saya lihat dulu. Karena mungkin dokter Lucia katanya memang sebelumnya udah sempat lihat ini produk dari tempat lain, katanya begitu. Dia Oke. juga sempat review, akhirnya dia review-review juga, tapi saya juga nggak mau push sih, karena saya tahu ya maksudnya, dia juga ada profesi, ini juga kebetulan produk takutnya nanti bertabrakan atau bagaimana, saya juga kan juga masih awam ya dengan produk ini. Saya cuman bilang, ini banyak membantu di suami saya. Saya sendiri juga pakai, saya juga ada keluhan, sering nyeri dada juga hilang. Bolehlah ini sebagai coba kamu bantu saya review. Saya cuman bilang gitu aja. Oke, saya beli dulu 2 waktu itu. Dia bilang saya beli dulu 2. Saya mau ke Jepang. Waktu itu dokter Lucia mau ke Jepang tuh saya ingat. Ya udah nanti coba lihat aja di Haneda itu ada. Saya juga bilang gitu kan. Nah, selama dia pergi, oh lama itu kira-kira 2 minggu, mau 2 minggu dokter Lucia. Nah, dokter Lucia pulang itu baru terus saya telepon lagi, "Halo Dok, udah pulang," gitu. "Gimana Dok? Anu gini-gini." Ya udah deh coba lu bantu, jelasin lagi Cynthia gimana." Saya jelasin lagi, "Ini loh ada uji klinisnya, ini ada begini-begini." "Ah nggak bisa, ini dari dokter harus ada ini jurnal, gini 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 gini." Wah itu saya nggak bisa jawab ini. Saya mau tanya siapa, saya nggak kenal siapa-siapa, waktu itu sama Niko juga belum kenal, taunya cuman Budi aja ya kan. Saya tanya juga, "Bud, jurnal apaan ya? Apaan ya jurnal ya?" Kita berdua juga sama-sama bingung ya. Terus dia bilang, "Mungkin ada kali ya, tapi nggak mungkin segampang itu." Ya iya, saya juga mikir ya, namanya rahasia perusahaan nggak mungkin segampang itu mau dikasihkan tunjuk orang kan. Nah, ya saya cuman bilang sama dokter Lucia, "Kemarin ada dikonsumsi nggak?" Saya tanya gitu. "Ada sih," dia bilang. "Ya kebetulan cukup membantu," dia bilang. "Waktu saya di Jepang itu saya lebih tidak gampang capek." Menurut dokter Lucia waktu itu beliau bicara seperti itu sama saya. Ya udah, oke saya akan coba review ke 2-3 bulan. Kebetulan beliau kan dokter kulit ya, suaminya kan juga dokter Lucia juga bidang bergerak kulit juga. Dia tes tuh di tangannya dia, fleknya. Nah, karena ada perubahan dalam waktu 1,5 bulan itu dia kirim saya, ini saya konsumsi enggak lama kebetulan itu launching Utsu, ya Eksekusi. kan? Ya, Utsukushi. Dokter Lucia lebih suka ke Utsukushi, beliau karena mungkin berhubungan dengan kulit ya, probiotik dan dia bilang suami saya probiotik ini dia bilang. Dia malah tertarik di sini karena dia ada kolesterol, dia bilang gitu. Oke, saya ketemu juga sama dokter Arthur sama dokter Lucia waktu itu. Saya juga nggak berani banyak ngomong gimana ya karena mereka kan pasti lebih tahu ya, lebih paham ya tentang produk. Saya cuma bilang ini bagus, banyak membantu di keluarga saya yang mengalami nyeri dada bisa hilang, terus kemudian suami saya sendinya juga hilang yang harus suntik pereda nyeri tiap hari karena parah ya suami saya jujur cukup parah karena kalau udah lagi kumat itu nggak bisa bangun dari ranjang nih. Saya waktu itu hampir 1 bulan saya di Malaysia dan di Singapura sampai harus suntik lututnya segala macam. Dan ini udah membantu sekali makanya saya pikir ini bagus gitu loh. Akhirnya suaminya bilang gini, oke saya coba saya kan ada kolesterol nih. Saya coba deh. Nah, ternyata 1 bulan beneran loh kolesterolnya dokter Arthur turun. Nah, itu dari situ saya senang gitu. Yes, Nah, yes, dari yes. situ baru mulai pelan-pelan bisa masuk apa sih ini. Tapi itu dokter Lucia nggak mau tentang bisnisnya dulu ya. Mungkin dokter Lucia ada sini. Jadi dia nggak mau tentang bisnisnya dulu. Nah, oke, Ci. So, Cici cari dokter, mulai prospek, dan Cici tadi bilang nggak ada pengalaman soal network. How Cici yakinin orang? Apa yang bikin orang mau yakin sih sama Cici? Aduh, produknya mahal. Udah tuh kan Cici Cynthia memang nggak pernah ada background di network marketing ya, tapi lebih ke arah kuliner ya. So, Ya. apa yang menurut Cici? Karena saya yakin gini, ada gini, orang bisa jual mudah, ada orang bisa jualan, jago dia jualan. Tapi biasanya itu dimakan waktu aja, 1 bulan, 2 bulan hilang. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, please Anda jangan jadi seller, Anda jadi networker. Nah, Cynthia kan awal-awal kalau belum ada pengalaman network, biasanya orang akan jadi seller dulu. Dia jualan dulu. Ya, orang ini manfaatnya apa? Nah, di Cynthia gimana sih ceritanya, Ci? Kalau saya malah waktu itu saya ngajak beberapa teman yang udah konsumsi, saya malah ajak makan di tempat saya nih. Kasarannya mini table talk. Oke. Ya itu, saya tiap hari, ayo kumpul yuk tempat saya, kita sama-sama bedah produk ini. Kan kebetulan saya juga undang dokter Lucia juga, bantuin dong dok, ini apa sih? Nah sama-sama kita belajar nih. Gitu. Terus saya juga konsisten, 1 hari saya harus
cari 3 orang yang saya mau sharingkan. Tapi karena mindset saya begini, dengan saya mau sharing aja saya bisa membantu orang. Siapa tahu orang bisa punya harapan sembuh. Itu aja sih mindset saya. Saya bukan mindset maksudnya, oh saya harus bisa jual barang ini, saya harus habiskan. Itu enggak. Itu tidak ada di pikiran saya dari awal. Saya Oh, awalnya pikirannya cuman gimana caranya saya sharing, orang bisa mau mencoba aja, dia ada sakit, dia bisa sembuh, itu sudah kepuasan bagi saya. Jadi itu yang menyemangati saya tiap hari saya harus cari orang yang mau sembuh, itu dulu. oh ya. So Cici, nah ini yang tadi Cici Cynthia nggak ceritain. Jadi Cici Cynthia bikin target satu hari 3 orang. 3 orang untuk Cici sharingin. Ya, Closing nggak closing urusan nanti. iya urusan nanti. Itu 3 orang tuh kalau saya cuman WhatsApp-nya di-read, berarti saya akan cari orang keempat. Saya anggap itu 3 saya belum sharing. Saya Oh, harus sampai orang ada feedback ke saya. Entah dia beli atau enggak, ada feedback setidaknya dia udah mendengar sharingan saya gitu. oh ya. So saya selama home talk ini belum pernah sih ada yang punya target kayak begini ya. Ini dan menurut saya ini adalah salah satu komitmen. Tadi kalau teman-teman datang sebelum jam ini, itu selalu saya setelin video motivasi. Nanti ini tadi kemarin hari ini juga saya share satu persatu biar teman-teman bisa dengar lagi kan kadang kita aktivitas udah lupa lagi. Tapi menurut saya ya teman-teman ya, Ci Cynthia bisa step ahead langkah jauh ini salah satunya karena komitmen kecil tadi. Itu komitmen kecil itu nggak main-main karena yang susah tuh gini, kalau sharing sehari 3 kali gampang semua bisa. Tapi bikin komit jadi 1 bulan selama itu belum tentu orang bisa. Nah itu loh. So Cynthia boleh nggak tahu, siapa tahu ada komitmen yang lain selain 1 hari 3 itu. So boleh nggak tahu, andai kata ada atau enggak, apa cuma nggak ada nih, cuma itu oke. So waktu orang-orang tolak ada aja dong, pasti yang gini, gimana Cici? Banyak. Ya gimana Cici? Apa yang bikin Cici tetap stay? Apa yang bikin Cici udahlah kayaknya nggak bisa, karena setiap orang kan punya rasa itu loh Cici. Apalagi Cici sendiri bilang Ya. ditolak nggak banyak, pasti banyak. Kalau samurai mana mungkin duduk di tempat samurai kalau ditolaknya dikit kan. Ada malu nggak sih? Nah gitu-gitu boleh nggak sih ceritain ke kita Cici? Kalau malu pasti ada ya, kan saya juga nggak pernah nawarin begini-begini, teman-teman juga kadang kaget, kok tumben nawarin beginian ya kan? Ya tapi saya bilang ini bagus, saya bilang ini saya ingat kan, oh teman saya makanya itu kalau dari prospek list saya memang nggak buat, tapi saya memang ada note-note kecil bahwa oh ini teman saya kapan lalu pernah loh dia mengeluh sakit ini, sakit ini. Nah itu yang membuat saya bertahan, tetap saya lakukan itu karena itu tadi nih, saya hanya kepengen orang sembuh. Saya pengen orang itu mengalami perbaikan di hidup dia. Kadang kan orang kan, aduh kenapa ya saya kok lemes, saya kok sakit semua badan ini. Coba gitu loh. Intinya orang tuh harus mau mencoba dulu. Saya tahu ini barang mahal. Saya juga bilang, ini saya tahu barang mahal. Saya nggak pernah mau paksakan orang gitu loh. Cuman kalau kamu siapa tahu kamu cocok, kamu pakai, kamu enak. Yang untung kamu sendiri. Daripada kita ke dokter disuntik, itu lebih tersiksa dan belum lagi efek sampingnya tadi gitu loh. Kalau masalah ditolak itu ya hampir tiap hari 3 itu pasti ada satu yang menolak. Tapi saya cuma prinsipnya begini, saya menganggap saya menabur kebaikan gitu loh. Saya tidak punya intens untuk maksudnya saya bisnis, saya jual kepingin saya dapat untung gede duit. Saya nggak pikir, saya buang itu dulu jauh-jauh. Saya cuma kepingin dia merasakan, dia sembuh, itu sudah cukup bagi saya. Meskipun dia sekarang tidak mau, dia menolak saya. Dan puji Tuhan nih ya, ini sudah 1 tahun berjalan saya jalanin AFC almost 1 year ya. Itu malah dulu orang yang tahun lalu saya tawarin tiba-tiba bisa cari saya lagi. Nah, dari situ saya juga tersadar, ternyata apa yang saya lakukan, apa yang saya tabur yang awal itu dulu saya malu ditolak, itu hari ini berbuah baik gitu loh. Jadi saya punya prinsip begini, setiap kita itu belajar apapun, kalau kita belajarnya baik, buahnya pasti baik. Tapi kalau kita belajar itu juga bisa belajar buruk, belajar jelek ya. Kita jadi maling pun juga kita belajar loh itu tekniknya maling, copet gimana ya kan. Hasilnya tapi kan juga nggak baik kan. Ada risiko ketangkep gini. Tapi kalau kita belajarnya baik, hasilnya juga baik. Nah, saya punya niat baik sama orang. Meskipun orang mikirnya awalnya saya, ini mau jualan. Tapi itu terserah ya. Yang penting saya tidak memaksa. Saya tidak pernah memaksa orang, ayolah kamu beli. Ini yang saya nggak pernah. Saya cuma bilang, ini untuk kesehatanmu.
kamu coba pikirkan 2 kali. Kamu selama ini sudah ke Singapura, saya tahu kamu sudah kemana nggak bisa, ya kan? Tapi Tuhan itu mau bantu bukan dari apa bisa melalui siapa aja dan apa aja. Saya nggak bilang melalui SOP ini Tuhan membantu, enggak. Saya nggak janji begitu ya. Cuma masa kita kan tidak pernah tahu bantuan itu datang melalui apa gitu loh. Ya kebetulan kok saya nawarin Anda ini saat ini juga bukan suatu kebetulan gitu loh. Bisa jadi kenapa kok Tuhan pikirkan di kepala saya untuk nawarin Anda hari ini gitu loh. Dari segitu banyak prospek list yang saya buat gitu loh. Ya jadi saya rasa bukan suatu kebetulan ya. Jadi kalau Anda mau coba atau enggak itu pilihan. Saya selalu begitu. Akhirnya setelah berapa bulan berjalan ya hubungin saya loh. Ini produk temanku, tetanggaku bilang begini. Nah, makanya gimana? Kamu mau coba enggak? Oh, ya udah deh coba. Ternyata dia coba juga mengalami baik. Ya, kayak gitu. Terus saya di situ baru saya bilang, ya saya tahu ini produk mahal. Gimana? Mau coba jalanin enggak? Nah, baru saya masuk ke bisnisnya. Saya biasa begitu. Karena saya dulu ya, saya jalani bisnis AFC karena saya merasa satu keluarga minum banyak nih. Saya satu keluarga butuh 8 box. Nah, itu saya putar otak. Gimana caranya saya bisa minum gratis? Udah itu aja. Saya nggak pikir untung, nggak pikir mau jualan bisnis. Gimana caranya saya bisa minum 8 box gratis? Itu aja. Dan sekarang puji Tuhan 13 box pun bisa gratis saya. Nah, Cisin, tadi Cisintia cerita, saya selalu kalau habis sharing saya ambil petik intisarinya, lalu saya sharing ke teman-teman biar teman-teman bisa dapat sesuatu gitu ya teman-teman ya. Tadi Cisintia cerita pertama teman-teman di awal ini saya ulang ya. Step pertama dia punya komitmen itu. Tapi sebelum step komitmen itu ternyata dia punya visi. Bahwa dia benar-benar pengen bantu orang seluas-luasnya untuk sembuh dari penyakitnya. At least terbantulah dari penyakitnya. Itu juga sesuai sama NDO dari IFC bahwa step selain pertama sharing, yang kedua adalah bikin visi dan misi sama impian itu. Nanti saya akan simpen tuh impiannya, saya akan tanya tuh ke Cisintia. Tapi tadi dia punya visi itu yang bikin dia nggak berhenti. Penting banget Anda punya visi misi seperti itu. Dan ketiga dia bilang prospect list. Jadi ini saya mau gali nih biar kita semua dapat. Cisintia jadi bikin daftar nama ya? Bikin ya secara nggak langsung saya bikin daftar nama. Jadi malam itu waktu tenang saya setelah urus anak-anak semua, waktu tenang saya itu saya biasa cari dari Instagram, dari handphone kontak. Nah itu saya catat besok saya mau siapa. Dari 3 orang yang saya mau tawarkan, saya biasa catat 10 nama. Kan kita nggak tahu ya, 3 kan belum tentu 3 feedback. Nah, jadi makanya saya selalu siapkan lebih gitu. Oke, so itu juga adalah step-step gimana bagaimana seorang yang nggak pernah mulai jaringan. Ini Cisinta, jadi kalau belum pernah mulai jaringan, teman-teman, Anda harus tahu bahwa step itu nyata, bisa dijalanin. Yang di NDO yang dibicarakan itu, dari komitmen, visi misi, bikin daftar nama, sampai dia punya komitmen untuk prospek. So, Cici kan samurai sekarang, betul ya? Iya. Betul. Artinya samurai dia punya jaringan lebih dari 1.000 orang udah pasti. Iya, betul. How to handle mereka? Gimana sih sebagai pemula yang door to door sama Kobudi, ya dong? Terus ada dokter, gimana bikin jadi dari tukang sharing atau door to door lah, sales lah gitu, tiba-tiba jadi seorang networker. Itu step yang tinggi loh sebagai networker loh, karena networker itu dituntut leadership, dituntut tanggung jawab. Gimana Cici bisa jadi seorang networker itu di momen kapan? Saya merasa selalu ada momen yang tiba-tiba mulai membicarakan tim, mulai peduli sama tim, dari mana itu semua ada? Awalnya beberapa teman itu bilang, kita ini kok kayaknya kurang kayak wadah gitu loh. Wadah untuk saling sharing atau apa. Meskipun kita sudah ada WhatsApp group ya, tapi kok kayaknya kurang hidup. Dari situ saya langsung bilang gini, kita ini kan ya kita nggak munafik ya, kita sudah menjalani jual produk apa kita terima namanya konnichiwa, ya kan. Dan setiap kali teman-teman yang terima konnichiwa, mereka tuh responnya happy, beda gitu loh. Dari situ aku bilang gini, wah kita ini memang kumpulan tim I Love Konnichiwa. Nah makanya dari situ awal berkata saya bikin grup konnichiwa ini nih. We love konnichiwa ya kan. Ya udah saya bilang gini, kalau memang mau konsisten jalanin bisnisnya ya kita harus gimana caranya usahakan tiap hari harus ada konnichiwa. Gimana caranya mau cuman sedikit, mau cuman konnichiwa versi Ruby, mau konnichiwa versi Safir, Diamond,
terserah. Pokoknya at least kita harus konsisten gimana caranya tiap hari terima konnichiwa gitu. Tapi jangan ditertekan ya, saya bilang. Di sini kita harus happy, aku bilang. Karena kalau suatu pekerjaan kita mulai dengan tekanan, udah jadi beban, itu nggak happy bawaannya nggak bisa. Nah, akhirnya saya juga bikin grup. Saya bilang, downline kamu atau member kamu yang kamu rekrut, si A, si B, si C, kumpulin deh di grup semua. Saya yang handling itu. Jadi saya mulai gali. Saya minta tolong, saya juga kan seperti kata Niko, saya duet dengan Dr. Lucia. Kebetulan Dr. Lucia adalah dokter yang tidak pelit ilmu, dia juga banyak membantu member-member juga downline-nya untuk edukasi produk, bahwa kita nggak bisa memberi harapan palsu ya ke orang, kita harus bicara apa adanya. Seringkali di grup juga bilang gini, saya sakit ini, saya sakit apa? Sakitnya lucu aneh-aneh deh, sakit kepala minum SOP kok nggak sembuh. Ya kan SOP bukan sakit kepala, kita aja jadi mikir kita yang salah, apa dia yang salah nanya. Yang lucu begini, pernah nih kita ditunjukin nih 3 saset SOP. Ini palsu ya, kita kaget kan, kenapa? Saya minum ini sudah 3 saset 1 hari, tidak sembuh. Loh, emang Bapak sakit apa? Dia bilang, saya sakit gigi katanya. Kita semua satu grup ketawa. Masa sakit gigi minum SOP ya? Itu loh. Seringkali banyak yang orang tidak teredukasi bahwa menganggap bahwa SOP ini bisa untuk penyakit langsung 1 hari ini sembuh. Dia anggap kayak obat. Hari ini dia sakit, dia minum. Besok nggak sakit, dia nggak minum. Nah, di situ saya mulai berpikir nggak bisa kayak gini. Kita namanya mau kepingin orang merubah gaya hidup sehat, kita harus edukasi tiap hari. Nggak bisa kita cuman oh ya jual terus lepas, lu minum ini bagus, nggak bisa. Kita harus punya wadah. Nah dari situ saya kepikiran bikin grup. Dari mana-mana, mau pasien Dokter Lucia sendiri pun saya bilang, saya juga sempat rayu ke Dokter Lucia, dok, ayo dok, masukin dong pasiennya, nggak apa-apa. Nanti biar saya yang ngobrol. Mungkin kalau pasien sesama dokter kan mungkin agak sungkan ya, mungkin ya, saya juga nggak tahu. Tapi kalau melalui saya kan mudah-mudahan bisa lebih nyambung ya. Kebetulan mungkin ada nih yang pasiennya Dr. Lucy yang sekarang malah jadi downline, malah sekarang kita jadi teman banyak di sini. Dan bahkan mereka juga langsung udah private ke japri saya langsung biasanya. Nah itu di situ kita edukasi tiap hari. Kalau mereka ada pertanyaan apa, Dr. Lucia juga bantu. Dari situ mulai hidup. Grup itu hidup banget nih. Terus saya juga dari situ saya komitmen setiap 1 minggu sekali saya bawakan Zoom. Entah itu strategi saya, entah bagaimana hari ini pencapaian saya, mau kegagalan saya, semua di setiap seminggu sekali itu saya sharingkan. Itu. I see. Itu the next commitment teman-teman. Ketika Anda udah mulai menjadi leader yang dimana jaringan Anda sudah besar, memang komitmen Anda harus jadi bertambah. Itu yang saya bilang. Jadi kayak beberapa leader-leader hebat yang mungkin kalau Anda sekarang udah Bushido, Shogun atau Daimyo, Samurai juga termasuk, Toreda pun juga termasuk sih. Itu sebabnya kadang saya kalau di grup Toreda agak sedikit keras karena mereka lupa pada endingnya mereka adalah leader. Teman-teman harus tahu, bayangin nggak saya punya member kita kurang lebih sudah mau nyentuh 300.000 orang. Toreda itu cuma ada 1.500 orang, cuma ada. Itu kan orang-orang terpilih, gitu loh maksud saya. Naik level Ronin, orang lebih terpilih, beban tambah berat, tanggung jawab. Harusnya leader itu harus bersikap sebagai leader udah saatnya. Nah, saya suka bedain apa itu leader, apa itu member. Saya suka bedain itu. Kenapa? Karena member itu saya treat biasanya kayak raja. Kebalik kalau saya. Saya treat member kayak raja. Karena dia belum tahu mungkin etika, dia belum tahu AFC gimana, dia kan cuma beli ya. Kalau di kita kan mau nggak mau orang beli pasti member. Tapi kalau dia udah step naik jadi leader, harusnya dia udah mulai kita didik gitu loh. Karena dia jangan lupa dia udah jadi dasar orang bertahan di bisnis ini, orang berjuang di bisnis ini, salah satunya karena dia. Jadi dia harus bersikap seperti leader. Nah, Ci Cynthia juga, menurut saya, ini yang kita bisa ambil ilmunya. Jadi dia mulai start, dia yang mikir loh. Wah, ini hebat kan. Bahwa udah saatnya ada wadahnya dan ada komitmennya, Zoom tiap minggu. Nah, itu teman-teman perlu dicontoh juga. Itu bagus banget, karena kan ini pandemi ya. Jadi ketemu udah susah. Ini termasuk Ci Cynthia, saya tahu berapa bulan kita telepon-teleponan, dia di rumah aja nelor. Nah, Ci, mumpung pandemi nih, boleh nggak sih ceritain gimana jaringan Cici sama Cici bisa survive? Karena gini teman-teman, memang kita di AFC
bisa survive dari corona ya, maksudnya masih bisa kita, karena Zoom kita jaga banget. Kita kan Zoom selalu ada. Andai kata kayak kemarin, kenapa Senin nggak ada? Karena saya pulang dari Bandung, terus masih ada acara sharing sampai jam 1 pagi. Saya bilang, aduh, saya nggak mau waktu berharga ini jadi kesannya saya nggak 100%. Jadi saya pulang dulu deh buat Zoom-nya hari ini. Nah, gimana jaringan Cici bisa survive di corona ini? Ada banyak memang yang survive, tapi ada yang nggak survive. Nah, itu yang saya mau tanya ke Cici. Gimana Cici bisa bikin sebagai, gimana ya nih, golongan ibu-ibu yang memang saya dengar kan rata-rata di rumah masing-masing ya, betul ya? Iya, Gimana betul. gimana survive-nya corona ini sampai tim Ya, Cici ya sampai sekarang lah. itu saya suruh, saya bukan suruh sih ya, tepatnya saya anjurkan, saya sarankan sama downline-downline saya, ayo undang Zoom. Anda biasanya bikin prospek list untuk prospek 3 orang, tapi saat ini undanglah orang untuk ikut Zoom. Jadi saya bantu, saya dampingin. Saya bisa kadang bikin 1 hari Zoom bisa sampai 7-8 kali untuk dampingin downline aja, meskipun Zoom cuma berdua, bertiga, udah saya jalanin aja sebagai bentuk support saya gitu loh. Nah kebetulan juga saya bukan dokter, tapi puji Tuhan saya di AFC ini banyak banget dapat ilmu. Salah satunya ya itu tadi, saya sampai bisa disebut dokter drive-thru ya, udah kayak kalah-kalah dokter dokter drive-thru. Jadi saya terima kasih sih ya pada orang-orang sekeliling saya yang udah mempercayakan pada saya ya. Mereka cerita loh, mereka kena COVID begini, bagaimana maintain-nya, treatment-nya. Ya saya hari-hari pantau tuh Nick. Mereka di rumah sakit, saya temenin, bukan temenin ketemu ya, maksudnya by phone ya. Yes. Itu ada yang juga sambil batuk-batuk, sesak napas, itu cerita, ini foto paru saya ini begini, itu sampai ini saya besok mau dipasang ventilator, itu semua saya ngikutin semua, sampai rekaman anaknya, rekamin dia ngomong sama susternya, cerita ke saya, ini gimana mama saya kondisi begini begini, saya dampingin terus itu. Saya bilang kesembuhan itu milik yang atas ya, hanya mampu berusaha dan mensupport yang terbaik. Kamu butuh support up dari saya. Saya juga bantu tanya ke para ahli-ahli dokter juga di sini. Ini kenapa? Terus apakah cocok dengan konsumsi ini SOP? Karena kita cukup hati-hati sekali ya. Karena suatu produk yang bagus salah treatment pun juga bisa jadi resikonya berbeda, hasilnya juga berbeda gitu loh. Jadi nggak bisa kita pukul rata. Sering sekali orang kayaknya mau jual barang di rumah tinggal ada ucu, orang butuhnya SOP kasih yang ucu, orang butuhnya ucu dikasih SOP, itu sering kali saya temui juga di luar. Nah dari situ saya juga bilang sama tim jangan menyerah ya, karena ini pandemi gini orang mulai kesadaran hidup sehat, saya bilang. Orang mulai cari sehat. Nah, tujuan kita di sini adalah sharing tentang kesehatan. Kita mulai di track yang benar, produk kesehatan yang bisa kita pertanggungjawabkan lah kasarannya, karena kan company ada, perusahaan jelas, ingredient juga nggak aneh-aneh. Kita juga saya respect sekali ya manajemen terbuka ingredientnya, maksudnya bahan apa, kita kan diedukasi itu dari awal. Kayak contoh molon subarasi ini aja kan kita udah dikasih tahu nih, oh dari otot sarden. Nah, itu kan kita bisa tahu karena kan perusahaan sudah mengedukasi. Nah, itu yang juga kita harus sampaikan ke downline. Saya bilang, itu tugas kalian ini. Ayo, kalau kalian teman sekeliling Anda, papa, mama, tetangga, sembuh, apa kalian nggak seneng? Konnichiwa itu udah nggak akan kepikir SMS konnichiwa, tapi dengar testimoni. Ini ada contoh dokter, kebetulan beliau orang tuanya ini mau cuci darah ya, karena ginjalnya udah nggak bagus. Kayaknya ginjalnya parah deh. Nah, akhirnya minum SOP 1 hari 6 saset. Ya kita akhirnya sembuh. Nah, itu kan udah bukan sembuh ya, maksudnya 5 hari kemudian tuh hasil cek darah ginjal tuh semua bagus semua nih. Nah, itu dari situ tuh serius ini. Nah, ini dia ada di tim beliau, ada di tim saya dokter juga sih ya. Nah, jadi senang banget gitu loh. Dari situ tuh itu yang memotivasi saya tiap hari. Karena ya itu tadi itu berhubungan dengan impian saya sini. Kalau nanti Niko tanya impian saya, nanti itu saya jelaskan kenapa saya juga mau membuat orang bertahan. Ayo kita tujuannya baik, kita tujuannya bantu orang. Itu aja. Kita baik, berkat pasti mengikutin. Itu aja sih. Pasti. Nah, Cici lupa ceritain, ada nggak sih masalah saat Cici, kan semua jaringan pasti punya masalah ya. Apa sih menurut Cici masalah terbesar di jaringannya Cici?
Nanti ya Setiap teman-teman jaringan, yang mau nanya sama Cynthia nanti ya. Malah ada yang konsul setiap lagi. setiap jaringan itu pasti punya problem. Setiap usaha bisnis pasti punya problem. Di jaringan itu biasa problem itu adalah kalau yang satu kendor. Nah, itu bisa nular, Hmm. ditolak apa gini. Nah, sekelilingnya yang bantu. Saya biasa tanya, kenapa? Masalahnya di mana gitu. Ini saya nawarin ini kenapa ya kok nggak bisa? Sampai saya bikinkan tulisan step by step loh. Oh kamu coba gini, masuknya begini, 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 Oh ya? gitu. Ya saya bikinkan tulisan step by step sih. Saya dampingin juga. Saya kenapa ngomong kayak gini kok ditolak begini? Oh iya salah, sorry ya saya bukan mengkoreksi. Cuma cara ngomongnya harus begini. Kita nggak bisa paksakan orang-orang bisa tersinggung dong. Dia pegang produk lain, kita produk apa kita nggak boleh dong jelekin produk lain Ya, gitu. yes. Masing-masing produk punya keunggulan. Jadi ya kita bilang ini produknya ini loh sudah terdaftar farmasi bla 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 gitu. Kita bicara apa? Nah, orang mau terima atau enggak itu pilihan gitu loh. Saya dampingin nih. Terus kemudian juga masalah yang di jaringan biasa ya puji Tuhan sih ya, saya selalu gini, di tim saya itu kan cross line pun ada kan. Ya, saya jujur aja saya 4 kaki, 3 titik 4 kaki. Berarti kan pasti ada beda-beda ya dari ini leadernya A, leader B, leader C, leader D. Saya dari awal saya bikin grup wadah itu saya bilang ini adalah tempat sharing dan kita belajar sama-sama. Kita nggak boleh berpikir gini, oh lu bukan pohonku, gua nggak mau bantu. Ah lu downline-nya ini nggak ada hubungan bagi saya, nggak nguntungin juga buat gua nggak mau bantu, nggak boleh. Saya dari awal udah bilang jangan seperti itu ya, gitu. Karena suatu saat kita nggak tahu kita pun juga bisa butuh mereka. Betul. Jadi apapun informasi yang Anda bisa bantu orang lain, ingat tujuan kita di sini adalah bantu orang lain. Apapun yang Anda bisa bantu lakukan. Kalau nggak mau ya udah diem aja gitu. Tapi one day kalau orang nggak mau bantu ya kita harus reflektif sama diri kita sendiri. Itu aja sih. Jadi ya puji Tuhan sampai sekarang sih dalam satu grup itu meskipun isinya udah mau 200 masih tetap kompak dan mereka juga ikut Zoom itu juga ya ada yang kayak nggak mau ikut Zoom ada tapi lama-lama akhirnya saya bilang downline-mu ini kelihatannya aktif loh. Nah itu biasa saya approach pribadi sih, boleh nggak saya kenalan pribadi sama dia, saya lihat yang downline-nya mana potensi. Kayak contoh di sini ada nih salah satu downline saya itu pada level kelima saya loh, tapi malah jadi teman deket saya gitu. Level Oke. kelima saya yang jauh, tapi saya lihat dia potensi, dia punya semangat, dia punya niat jual, bukan jual aja ya, dia bagus untuk menjabarkan suatu sistem. Itu saya banyak terbantu juga malah oleh downline saya yang level 5 itu. Saya malah sering minta konsultasi sama dia. Ini gimana ya bikin Excel-nya, ini gimana ini. Saya punya pemikiran seperti ini, tapi gimana ya cara aplikasikan ke kertas. Nah, dia jago banget itu. Nah, itu saya minta tolong. Makanya kita nggak pernah tahu, nggak berarti upline itu selalu bantu bantu downline. Downline pun juga bisa bantu upline. Makanya kita saling membantu lah. Itu gunanya tim. Oke, teman-teman, ini banyak banget yang bisa kita petik ya. Satu, pertama, waktu ada masalah, dan ketika downline kita ke kita, si Cynthia tadi ajarin ya, bahkan dia sampai, emang caranya gimana? Coba jelasin. Oh, ini loh, sampai dia tulis tangan. Itu benar-benar, itu real pada, maksud saya gini loh. Kadang orang bisa hebat karena komitmen aja. Emang komitmen itu yang paling susah sih. Contoh, kayak gue pengen diet, kalau hari besok nggak makan kan gampang. Atau besok cuma mau makan sayur dong bisa. Tapi kalau udah makan sayur 3 hari, seminggu, malam nggak mau makan, nah itu komitmen itu yang susah. Nah, Cisintia hari ini ngajar. Cisintia yang kita bisa petik hari ini adalah komitmennya. Nah, itu satu yang menurut saya tiap leader kan kita bisa ambil pelajaran ya. Tapi di Cisintia ini lebih banyak yang saya bisa ambil how to dia komit sama timnya. Kayak ada yang masalah, level keberapa, datang ke dia. Jadi timnya besar ini ya pasti karena komitmen dia jalanin bisnis ini, pertama bantu orang, dan dia komit jalaninnya. So, Ci, lanjut. Apa dream selanjutnya? Apakah Bushido atau apa? Boleh nggak sih tahu impian dari seorang Cynthia Lautan yang di balik papan ini? Apa Saya dia? aja hari ini samurai itu saya sempat antara nyangka dan nggak nyangka kok ya dijalanin. Saya dulu udah Toreda aja, seneng ya Toreda. Tapi saya memang waktu itu dari Toreda saya mimpinya ke Ronin. Kalau ke samurai itu saya nggak terbayang, mengalir aja sih.
Ya saya memang akhir-akhirnya baru, oh ya ya kalau saya bisa kejar kenapa enggak gitu. Karena ini adalah pencapaian achievement reward untuk diri saya sendiri. Bagi saya itu. Jadi bukan untuk sesuatu yang saya banggakan ke orang atau enggak. Karena saya percaya meskipun saya samurai di atas-atas yang hebat-hebat juga banyak. Tapi ini adalah achievement untuk diri saya sendiri sih, bahwa apa yang saya lakukan, usaha itu tidak membohongi hasil itu. Jadi apa yang saya sampai begadang-begadang loh nih, karena kan banyak nih yang mereka juga masa pandemi ini mereka cukup sibuk ya, karena mereka pagi siang harus nemenin anak sekolah online, sorenya mereka harus kerja, jadi mereka bisa Zoom-nya itu malam, di atas jam 9, jam 10. Jadi kadang saya temenin mereka Zoom tuh sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, itu hampir tiap hari. Belum lagi saya pagi, saya kan juga consignment. Saya pagi jam 8 saya juga harus sudah ready rekapan. Hari ini mau kiriman barang ke siapa. Kadang itu juga ya itu sampai jam 1 malam saya juga masih di WhatsApp. Kadang cuman orang tanya ada barang. Wah, orang kalau nggak ngerti pikir ini transaksi apa ini ya, jam 1 malam ada barang gitu. Segitu gilanya ya, maksudnya SOP sama UTSU ini sampai dikejar orang sampai segitunya. Dan kadang kalau malam-malam orang sakit, Cik, ini gini. Ya udah malam-malam mau nggak mau harus gojekin gitu loh. Padahal saya sendiri juga takut ketemu orang luar kan. Iko tahu sendiri saya nelor udah berbulan-bulan. Saya sampai ke admin aja, admin saya pribadi aja. Kalau ketemu saya pakai masker ya, dan jaraknya 1,5 meter sampai 2 meter. Gitu Niko ajakin saya ke Jakarta mah saya udah bisa mimpi buruk dulu, Anda bisa gemeteran. Gitu. Jadi Gol, dreamnya. kalau mimpi saya itu sebenarnya mungkin bagi beberapa orang kecil ya, tapi saya tuh nggak aneh-aneh sih ini, karena gini, saya baru sadar setelah masa pandemi ini, saya merasa apa yang saya inginkan itu sia-sia. Saya dulu mikirnya kan, saya kepengen keliling dunia, saya kepengen jalan-jalan, tapi kok saya rasa setelah saya review akhir-akhir ini selama masa pandemi, semua yang berhubungan dengan materi itu kayaknya sekarang tuh nggak ada artinya, gitu. Karena jujur aja di sekeliling saya banyak loh yang meninggal, banyak yang meninggal, gitu. Ya bukan karena mereka jujur, dan kebetulan yang meninggal tuh saya sempat menyesal karena mereka belum sempat. Ya saya bukan bilang kalau udah konsumsi SOP UTSU nggak bisa meninggal ya, cuman setidaknya mereka belum sempat. Saya pun sempat sharing ke mereka, mereka juga nolak. Padahal sakitnya itu juga kadang sakitnya simple aja gitu loh. Itu banyak yang meninggal. Dari situ saya itu merasa gini, kita impi tinggi-tinggi. Toh kalau kita meninggal tuh nggak bisa dibawa apa-apa. Jadi impian saya di sini karena visi saya dari awal membantu orang. Visi saya cuma satu sih. Kita nanti kalau meninggal mau dikenang orang sebagai apa? Itu aja. Orang mau nilai kita penjual, orang mau nilai kita baik, oh saya banyak loh dibantu sama Ci Cynthia, saya disupport meskipun hal kecil. Itu bagi saya sudah cukup. Orang mengenang saya dengan hal baik aja, itu saya udah thank you banget sih, itu aja. Jadi impian saya ya itu aja sih. Apa orang kita meninggal itu mau dikesan orang sebagai apa? Berapa banyak kita selama ini hidup kita bantu orang ini berapa banyak. Mau hal kecil apapun, kadang orang ditemenin prospek aja udah bisa terima kasih, besok saya dikirimin makanan, tiap hari dikirimin ini. Itu bagi saya, waduh ternyata hal kecil saya ini berdampak besar ya bagi orang. Jadi kita nggak pernah tahu gitu loh. Yes. Makanya apapun yang kita lakukan tuh kita harus punya hati tulus dulu, ikhlas. Mau saya temani sampai jam 2, jam 3. Tapi kalau saya nggak ikhlas, saya juga akan ngomong. Saya orangnya nggak munafik ya, Nik ya. Saya kalau nggak senang, saya ngomong nggak senang. Saya bilang, sorry ya, aku hari ini nggak bisa temenin kamu jangan paksa. Kalau besok, oke. Kalau hari ini enggak gitu. Ayolah tolongin, nggak bisa. Saya orangnya juga nggak suka dipaksa gitu loh. Tapi kalau saya sudah bilang iya mau bantu, saya pasti bantu sampai akhir gitu loh. Saya pasti perjuangkan. Niko tahu sendiri lah ya, saya pernah perjuangkan dan saya sampai saya teleponin gimana ya kan. Ya itu aja sih. Saya pokoknya intinya kepengen ya apa yang sudah, karena gini, papa saya kan juga udah nggak ada nih Nik ya. Nah dari situ namanya orang selama hidup itu tidak pernah dipuji di depan orangnya, ya kan. Pasti kan bilang, oh ini si A ini orangnya begini. Begitu giliran papa saya udah meninggal, nah dari situ saya banyak, oh dulu papamu itu orangnya baik loh, oh dulu papamu ini begini. Nah dari situ saya belajar, wah ternyata orang kalau sudah meninggal itu begini ya kesannya ya.
Ada yang orang meninggal besok udah dilupain nih, ya kan? Ada. Ya, itu berarti kan ya saya nggak Ada, mengejudge mereka ya. ada yang disyukurin malah, bukan Nah, saya nggak mengejudge itu ya mereka berbuat baik atau jahat, saya nggak mengejudge. Cuman yang saya dapatkan nilai-nilai dari papa saya ya itu, sampai sekian tahun pun orang yang kenal papa saya atau apa malah bilang gini, aduh papamu itu dulu orangnya baik loh, saya dulu tuh sama papamu tuh saya inget loh di gini-gini bantu gini-gini. Wah, dari situ saya sadar, iya ya, orang-orang itu kita hidup itu ya, yang diingat itu adalah ini loh, perjalanan hidup kita ini. Kita sampai mana kita mau bantu orang, sampai mana kita ini punya kesan terhadap orang. Ya nggak boleh munafik loh ya, kesan itu nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa. Itu adalah kejujuran kan orang bilang. Oke, saya mau komen soal dream-nya. Kebetulan kita salah satu punya visi yang mirip, nggak sama tapi mirip. Karena itu pun jadi alasannya AFC berdiri, karena misinya kita kan mau jadi wadah transformasi. Itu yang makanya saya percaya bahwa kayak gini loh, orang baik akan ketemu orang baik, kan ada istilah gitu ya. Nah, sama kayak hari ini kita punya Cisintia di AFC yang punya mimpi benar-benar mau bantu orang seluas-luasnya dan mau dikenal nanti dia saat nggak ada sebagai apa. Karena itu menurut saya the biggest dream yang saya pernah dengar. Karena gini teman-teman, memang waktu Anda jalanin AFC, mungkin nostalgia atau euforia soal konnichiwa bonusnya ada. Memang semua juga rasain awal-awal, wah konnichiwanya gede-gede. Tapi pada endingnya memang ada, pada endingnya di finishnya bukan di sana. Berapa gedenya konnichiwanya, berapa apa rank Anda Bushido, Bushidi, Pak Shido gitu loh. Tapi lebih kayak goalnya sebenarnya orang sukses tuh Anda seberapa membuat efek buat orang, impact buat orang. Makanya suatu dulu ada anak muda beberapa minggu lalu tanya saya nggak tahu dia nonton apa enggak, dia bilang gini, Pak, drive lo apa sih? Katanya gitu ya. Drive lo apa sih? Sampai di AFC ini kan kayak Cisinti aja saya kadang bukan kadang ya, saya tahu kadang kita teleponan aja jam 12 malam kayak jam berapa kalau udah ngomong jam-jaman. Saya cukup kenal leader-leader AFC di seluruh kota Indonesia. Cuma masalahnya gini, teman-teman. Memang ketika Anda mulai decide drive-nya itu mau apa-apa, mau jadi apa lagi itu nggak akan kuat. Tapi yang jadi kuat adalah ketika Anda mulai jadi drive-nya orang. Ketika Anda mulai jadi alasan orang bertahan di bisnis ini. Ketika Anda menjadi alasan orang bersyukur ada di bisnis ini. Ketika orang merasa bahwa ada Anda ini yang membuat impact besar di keluarga, itu hal-hal yang seperti itu teman-teman yang kita AFC lagi lakukan. Sampai hari ini kan saya waktu itu jujur ya, waktu kita achieve beberapa omset yang nggak pernah dibayangin oleh MLM manapun di AFC, hari ini di AFC, saya tanya ke Pak Ernest, Pak, what next sih? Maksudnya kan nih AFC mau berapa? 300M, 500M, 1 triliun, maksudnya apa sih finishnya gitu loh. Salah satunya. Saya nanya juga, dan Pak Ernest sendiri yang bilang ke saya, Nick, tolong bantuin saya mau bangun rumah sakit untuk orang kanker dan gagal ginjal yang kurang, ekonominya kurang. Maksudnya kan kalau cuci darah sama penyakit kanker, teman-teman ya, itu nggak seperti kalau datang, nggak seperti mungkin di keluarga kita yang mungkin udah ada asuransi gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba langsung main ke rumah sakit aja simple, ngabisin duit gitu. Nggak. Kalau di kondisi teman-teman kita yang belum beruntung, belum tentu semudah itu. Maksudnya mereka kalau sakit mungkin lebih pilih mati di rumah aja udah. Ya udah di rumah deh. Nggak usah, paling dikasih obat pereda sakit. Nyeri. Ya itu aja yang dia minum sampai dia meninggal dengan kondisi yang pasti mengkhawatirkan. Maksudnya mati dengan sakit gitu loh ya. So itulah waktu saya dengar dari Pak Ernest waktu dia bilang, saya bantuin saya mau bangun rumah sakit khusus untuk orang yang cancer sama gagal ginjal, kan cuci darah mahal soalnya, yang ekonominya kurang. Itu yang bisa kita bilang goal, teman-teman. Itu yang sama kayak Cynthia, kalau nanti dia mau dikenal sebagai apa, itu baru set goal yang benar-benar bagi saya keren. Dan ada kata Tuhan amini, maka dia kan selalu istilahnya berkatin kita kan nggak selalu dari rezeki, teman-teman ya. Kadang kita lupa bahwa gini, hari ini aja kita sehat,
hari ini aja nggak kena COVID tuh udah rezeki, betul nggak sih teman-teman? Betul, betul. Bukan duit-duit aja kan? Bener nggak sih teman-teman? Hari ini kita masih bisa duduk dengerin Zoom, itu udah rezeki. Kan kadang ada orang bangun di tempat tidur nggak bisa. Boro-boro mau denger Zoom gitu loh, mau ngapain aja nggak bisa. Jadi maksud saya, saat Anda set something yang good, something yang benar-benar buat orang banyak, maka menurut saya rezeki Tuhan pasti datang ke situ. Sebaliknya, Betul. kalau Anda melakukan hal-hal yang kayak undercutting lah, hal-hal gitu. Undercutting gini loh, mungkin Anda untung 100-200 ribu deh, atau untung poin doang. Bukan masalah untungnya itu teman-teman, tapi Anda rusakin orang di luar sana yang kerja mungkin Betul. rugi doang. Ya mungkin dia kerjanya cuma bisa jual ruby ke temennya yang benar-benar lagi mau pilih hidupnya tergantung semua dari bisnis ini. Anda lagi hantam dia. Anda tuh Betul. teman-teman yang undercutting, Anda tuh lagi rusak dia. Itu loh sebenarnya loh. Kalau rusak-rusak pemain network yang udah jalan mah rata-rata mereka udah nggak ngerekut, mereka cuma binatin. Tapi yang Anda rusakin adalah orang-orang di luar sana yang kerja jujur. Orang-orang yang di luar sana yang memilih tetap dengan cara yang baik. Itu yang Anda rusak. Dan saya percaya pasti Anda suatu hari bayar harganya. Itu yang saya percaya sih. Suatu hari Anda akan bayar harganya. Mudah-mudahan yang bayar Anda. Kalau yang bayar keluarga Anda, baru pasti repot punya deh. Makanya saya kadang sama Dokter Luigi kalau ngomongin ini, kita doain mudah-mudahan dia cepat dipanggil Tuhan sampai, karena mumpunglah COVID gitu. Soalnya teman-teman harus tahu, Anda merusak orang banyak banget yang jujur, yang lagi kerja keras di ujung sana, kasihan banget. Nah itulah dosa Betul, itu Niko. nanti akan bayar. Oke, Banyak Ci. downline, iya, banyak, Ya, betul Niko. Itu saya setuju Niko. Karena gini ya, banyak juga downline saya yang juga yang kemarin kena pandemi ini di PHK segala macam. Kita mau bantu orang itu mau bantu sampai gimana? Mau kasih produknya juga kita pasti ada keterbatasan. Mau kasih uang terus-terusan juga pasti ada keterbatasan. Makanya saya kasih dia adalah bisnis, sebuah bisnis. Saya bilang saya akan bawa kamu sukses bersama saya. Saya ibarat di tim itu saya ikatkan sabuk itu sama-sama nih, masing-masing pinggang punya sabuk yang saling berhubungan. Saya naik, semua juga ikut naik. Makanya saya yang level 1 saya pantau terus, saya bantu. Ayo setidaknya kamu tahun ini bisa Toreda, tahun ini bisa achieve Dubai. Dan rata-rata puji Tuhan dari 6 leader saya yang level 1, 6-6-nya sudah achieve semua. Ini yang saya bilang yang memang serius ya. Dan mereka juga bahkan bukan dapat 1, 2, cepat atau lambat mereka sekarang ini udah achieve semua gitu. Saya pantau kalau memang kurang berapa, kurang berapa. Ayo ini gini gimana caranya gini. Itu saya ngalamin sendiri loh nih, kasihan. Aduh saya terbentur ini loh kena undercutting gini. Enggak apa-apa. Kita carilah orang yang mau jalan benar ya. Kita bekerja itu ada 2 pilihan nih. Jalan benar, mau jalan enggak. Kita kalau jalannya benar ya ketemunya orang benar, sama kayak Niko bilang, ya kan. Kita selalu usaha itu dihadapi 2 pilihan kok. Banyak godaan itu. Saya kalau mau jual murah, mau kasih sembarang orang juga bisa gitu loh. Tapi akhirnya saya bunuh tim saya sendiri. Sedangkan tim saya ini hidup kerja bisnis ini untuk cari makan juga loh. Dan bagaimana kalau kita ditelepon, aduh anak saya bulan ini nggak bisa bayar uang sekolah. Kita bulan ini mungkin bisa bantu. Apakah kita mau bantu tiap tahun? Kan nggak mungkin gitu loh. Tapi kalau bisnis ini kita jalan, mereka otomatis sudah teratasi sendiri masalahnya gitu. Itu saya juga beban mental di situ Niko. Makanya Niko tahu sendiri saya kan paling paling ya saya nggak setuju sih, betul. Itu menguntungkan satu pihak, merugikan banyak pihak. Itu aja sih. Ya saya paling sedih sih kalau dengar kalau itu bunuh pekerjaan orang. Karena ini saya suka quote ini loh Niko. Orang pandai itu akan berjuang untuk mencari pekerjaan. Tapi kalau orang sukses itu selalu bekerja cerdas untuk membuka lapangan pekerjaan. Ya, itu sih dari aku. Oke, nanti kalau Dokter Uci ada, nanti saya minta kalau bisa sharing Zoom soal kasih tahu apa pendapat Dokter Uci soal Cynthia gimana ya. Tapi sebelum ke situ, saya akan mulai open pertanyaan. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan dari member. Jadi buat ke Cynthia, bagi teman-teman yang mau nanya langsung ke Cynthia, seorang ibu rumah tangga, bisnis kuliner, nggak pernah main network, sekarang finish di Samurai, jalanin di Balikpapan, karena upline-nya saya kenal semua ya, Cilavina, Kobudi ada di Jakarta ya.
Walaupun saya tahu pasti mereka bantu full support, tapi namanya beda kota pasti ada. Dan uniknya grup kita ini kan baik Lavina ataupun Budi juga bukan dari orang network juga loh. Ya, gitu. betul. Makanya sama-sama meraba, kita ini orang buta nonton orang buta ini. Untungnya nyampe ke seberang. Tadi ada nanya nih, Ci, sampai sekarang apakah masuk pertama selalu lewat produk atau ada juga yang langsung ngomongin network? Bisa kasih contoh nggak seperti apa kalau ngomongnya langsung ke network? Jangan sih ya, kita harus gali dulu sih tetap. Ya apalagi kalau teman lama kita, kecuali kalau teman dekat ya kita udah tahu dia langsung ngomong nih, aduh bisnis lagi susah gini. Nah itu biasa saya bilang, kamu mau cobain bisnis ini? Nah papa yuk nanti saya bimbing, saya temenin. Kamu kesulitannya di mana? Kalau orang lain saya aja bisa, kenapa kamu tidak bisa gitu loh? Kan mereka teman-teman juga tahu saya ini bukan gimana orangnya ya kan. Saya bukan tipe orang yang sembarang dijual apa begini juga enggak gitu loh. Kalau saya aja bisa, nggak mungkin kamu nggak bisa. Kamu juga udah terbiasa kerja dalam tekanan, kamu juga udah terbiasa dikerja target gitu loh. Tapi kalau saya aja bisa, pasti kamu juga bisa. Ayo kita sama-sama di sini. Nah kemudian mereka beneran teman saya itu percaya. Ya akhirnya sekarang dia udah Toreda achieve 2 Dubai tiket juga yang sama saya itu. Ya dari Balikpapan nanti banyak achiever Dubai ya. Dokter Uci aja berapa tuh? 10 ya dokter Lucia ya. Diborong lah, saya kalah sama dokter Lucia. Ke Dubai sama pembantu-pembantunya juga ya. Saya bilang iya bawa sapamnya juga, semua tetangga boleh lah aja. Ini ada yang nanya lagi nih, C, kan biasanya ada 2 tipe orang. Ada yang butuh produk tapi tidak punya uang. Tapi ada juga orang yang mau jalan bisnisnya, tapi bukan sebagai pengguna. Kalau dari Cici sendiri, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang seperti ini? Oke, kita masuk dulu dari yang butuh produk tapi tidak punya uang. Sekarang saya tanya, berarti kalau butuh produk dia tidak punya uang, dia berarti punya sakit dong. Dan namanya kalau orang udah sakit, pasti dia ada biaya lain yang dia keluarkan. Pasti mau nggak mau ada biaya berobat yang dia keluarkan. Nah, dari situ saya biasa ajak rundingan keluarganya sih, mau nggak ini sisihin gitu loh. Beli sasetan nggak apa-apa, tapi saya juga nggak undercutting ya. Jadi saya terbuka, ini harga 1.650 ya. Dibagi 28 saset. Udah, kamu cicil aja, kamu mau beli berapa saset seharga ya itu tadi. Pokoknya sampai 2 kota ini saya bantu gitu loh. Ya kebetulan saya punya rezeki ya saya niat bantu, ya saya gitu. Kenapa saya harus tetap dia bayar? Kenapa dia harus tetap saya suruh cicil bayar punya beban? Karena orang kalau sudah beli dan dia punya beban, dia pasti punya keinginan untuk sembuh. Orang kalau sudah punya keinginan sembuh, mau treatment apapun itu kalau selama pikiran kita positif pasti ada perbaikan. Tuh. Keren. Jadi itu jawaban keren, benar loh. Karena beda juga, kan saya pernah dulu bercanda ya kalau LOP ya. Orang yang minum beli sama orang yang minum nggak beli aja saya bisa bedain. Tahu dari mana saya bilang gini, nih kayak ini. Contoh Anda minum beli. Udah minum nih, bisa dibuka loh sasetnya atau dikocok air dulu lah. Pokoknya 1 butir aja nggak boleh nyangkut di saset. Kalau saset bisa dimakan, ditelan juga saset. Pokoknya kan dibuka lah, pokoknya kocok air, pokoknya bersih gitu. Coba Anda kasih ke temen deh yang gratis. Dia minum udah tuh selesai, buang. Iya, betul. Jadi psikologinya, jadi waktu dia walaupun nggak mampu di sistem cicil, dia minum itu dia benar, dia punya, oh dia udah, wah ini barang mahal nih dia minum nih, lebih rajin minumnya, komit, bisa, benar-benar itu benar banget. Terus kedua, ada juga orang yang mau jalanin bisnisnya tapi bukan sebagai pengguna. Oke, biasa saya begini, kamu mau jalanin bisnisnya tapi kalau kamu nggak konsumsi juga tetap nggak bisa. Tujuanmu apa dulu? Kalau cuma mau cari keuntungan, berarti nggak sevisi dengan tim saya. Saya sih biasa begitu. Karena kamu harus berfungsi dulu. Apa efeknya untuk kamu? Karena tips sales terbaik itu adalah jual diri kita sendiri, jual storytelling kita sendiri. Apa yang kita rasakan? Apa dampak bagi kita dulu, gitu loh. Jadi nggak bisa kalau cuma mau jual produk, ini nih beli-beli. Kalau kamu sendiri aja belum yakin diri Anda sendiri, gimana mau meyakinkan orang gitu. Jadi nggak bisa, saya nggak sarankan itu. Saya biasanya setidaknya saya kasihlah 2 saset. Kalau bisnis tuh ya, berarti saya kasih 2 saset, lu coba gitu loh. Karena saya tahu dia nggak mampu, nggak mungkin juga saya suruh cicil kan dia memang murni mau bisnis. 2 ini. Nanti kalau kamu sudah ada uang, kembaliin ke saya. Itu. Saya bukan mau, ya sekali lagi saya bukan pelit loh ya.
Saya kalau orang sakit memang butuh nggak mampu saya kasih. Tapi kalau memang dia mau bisnis, terus dia memang mau niat sembuh, mau apa, saya treatmentnya juga akan beda. Gitu. Jadi saya akan lihat sikonnya dulu gimana. Kalau dia cuma mau bisnisnya aja, itu juga nggak bisa tahan lama. Karena kalau orang bisnis jujur aja ya, maaf kata. Kalau orang sudah mindsetnya bisnis, uang, untung, itu serakah kebanyakan. Dan kalau kayak gitu, begitu menghadapi penolakan, begitu menghadapi masalah, yang ada komplain aja melulu. Nah itu udah nggak sepaham sih sama saya. Itu. Ada yang bilang nih, Cynthia itu natural born leader. Dari Jovan nih. Lanjut pertanyaannya, minum utsu bagusnya dikonsumsi malam hari atau pagi hari? Pengennya tidur nyenyak, Ci. Nah, kalau di saya minum utsu itu malah over energize gitu. Dan kalau kemarin saya juga sempat sharing dengan Dokter Lucia, beberapa di orang minum utsu kan ada tuh langsung lancar tuh ke WC. Nah, kalau kita minumnya malam, tiba-tiba malam kita bergejolak perut, wah yang ada kita malah nggak bisa tidur. Jadi makanya saya biasanya selalu kalau minum utsu itu pagi. Kalau saya kebetulan saya tidak ada masalah dengan MAH, jadi saya minumnya sebelum makan. Dan tapi saya juga ada problem susah BAB nih. Jadi saya minum utsu itu saya masukkan di mulut dulu, baru saya minum air sedikit-sedikit asal larut. Dan itu berhasil di saya. Saya langsung bisa lancar BAB, saya juga pagi itu over energize, maksudnya berenergi, nggak capek. Tapi kalau saya, kayak ini contoh ini Subarasi, saya tadi baru bilang loh sama tim, entah kenapa saya minum Subarasi kayak kembali kayak pertama kali saya konsumsi ya. Saya langsung tidur kayak ibarat gajah kena obat bius itu loh, Nik. Langsung ngantuk terus ini. Saya pagi tadi konsumsi utsu sama Subarasi ini. Saya tadi habis ikut Zoom apa segala macam jam 4 sore saya langsung tidur saya. Entah kenapa tidurnya enak. Saya juga orangnya susah tidur. Saya dulu sampai konsumsi melatonin juga, sampai kalau saya ada event-event tentu saya sampai harus sedia Activate ya. Saya harus minum Activate dulu supaya saya bisa tidur, besok pagi bisa bangun. Tapi kan bangunnya tuh capek. Makanya saya banyak terbantu kenapa dengan SOP sama utsu ini saya merasa banget di diri saya sendiri itu banyak saya terbantu. Makanya saya percaya ini produk, oh ya cocok. Makanya saya bisa jalankan. Nah itu tadi, harus kembali ke diri kita sendiri. Apa yang kita alamin. Kalau dikirit aja nggak bagus, nggak gini, nggak gitu, kita suruh orang beli ya. Itu namanya kita bukan mau bantu orang dong, namanya mau cari untung doang, mau jerumusin orang. Nah itu saya nggak setuju itu. Ini jadi pertanyaannya jadi konsul-konsul produk gitu ya. Nah, ini saya makanya jadi dokter drive-thru kan ujung-ujungnya kan. Padahal ada dokter di sini. Ci, mau tanya, kalau Subarasi untuk anak umur 10 tahun ke atas, 1 saset atau setengah saset? Anak saya kebetulan juga usia 10 tahun. Kalau saya sih, kalau dia lagi nggak ada masalah sih, saya cuma kasih setengah saset sih. Tuh. Tapi saya kasihnya jujur, saya kasihnya 2 hari sekali, nggak tiap hari. Ke anak saya loh ya, 10 tahun. Tuh. Tapi kalau memang dia lagi kondisi nggak fit, dia lagi nggak enak apa, biasa saya kasih 1. Ci, kira-kira pernah ada kasus orang asma keturunan yang sembuh konsumsi SOP nggak, Ci? Kalau di downline saya ada, kebetulan anaknya umur 8 tahun. Saya nggak tahu ya keturunan atau enggak, tapi dia bilang katanya dari kecil udah asma. Nah, dia banyak terbantu sekali dengan SOP itu. Sekarang udah jadi nggak pernah sesak napas lagi. Jadi mamanya kasih dia rutin tiap hari setengah sampai 1 tiap hari. Tapi kalau itu. Yes. By the way, asma itu turunan kambuhnya juga ada masa-masanya ya teman-teman, yang kadang kayak kecil, remajanya hilang, tuanya ada lagi kayak gitu-gitu ya. Itu saya pernah dengar dari dokter Luigi sebenarnya. Saya nambahin aja dari dokter Drive tuh. Gimana Niko dan Cisintia minum utsu malam hari boleh langsung 2 saset? Waduh, kalau saya kebalik. Saya minum utsunya malam. Kalau saya. Saya kalau minum SOP-nya malam, saya malah jam begadangnya kuat. Tapi kalau SOP-nya pagi, ya tetap saya begadang sih. Cuma at least saya bisa ngantuk kalau SOP-nya saya minum pagi. Tapi kalau saya minumnya malam, cenderung susah tidur kalau saya ya. Jadi aktif. Masa saya jadi aktif banget. Dasarnya udah aktif. Nah itu, makanya saya selalu bilang kan, paling baik itu adalah storytelling dari diri kita sendiri. Kita harus
anu sendiri kok. Patokan semua orang nggak bisa sama. Harus ekspor sendiri. Kadang ada yang bilang gini, wih saya itu kalau minum SOP sama USU barengan tuh enak katanya. Nah ini sekarang keluar Subarasi. Saya nggak bisa telan Subarasi, saya harus barengin sama USU. Ya monggo, selama nyamannya di Anda bagaimana, ya itu lakukan. Makanya Anda harus mau eksperimen diri Anda sendiri. Makanya saya bilang sebelum jadi penjual, harus eksperimen diri kita sendiri. Jangan orang lain dibuat eksperimen. Ini juga bukan barang murah kan. Masa orang lain dibuat coba-coba kan nggak enak juga gitu. Ini ada pengalaman COVID, Cisintia kan banyak nih pengalaman COVID. Ci, ibunya kena COVID, anak usia 1 tahun. Nah, aku tutup chat itu. Anaknya usia 1 tahun dikasih Utsuka apa ibunya aja? Waduh, 1 tahun mah ASI ya Mas ya. Ibunya kena COVID. Cici pengalaman COVID banyak kan di Balikpapan sih? Kebetulan malah bukan di Balikpapan ada, di Jakarta juga ada, di Surabaya yang banyak, jujur. Dari customer saya yang Surabaya yang banyak kena COVID. Kalau untuk anak-anak, kalau 1 tahun saya rasa mungkin boleh kasih selama anak itu udah bisa mengecap sempurna ya, kasih SOP 1/4 sama USU 1/4 mungkin oke. Tapi yang lebih dibanyakin mamanya supaya maksudnya dari ASI juga. Tapi kalau ASI nggak boleh, kalau COVID nggak boleh kasih ASI ya Nik ya. Kalau itu kayaknya kapasitasnya lebih ke dokter deh. Saya ya itu kalau saya nggak tahu saya mending nggak jawab. Ini jadi semua benar-benar nanya produk. Saya mulai tanya bisnisnya dulu ya teman-teman. Nanti ke dokter aja kalau nanya ini. Tadi ada yang nanya kalau orang anti MLM bagaimana? Nah, kalau anti MLM biasanya saya gini, saya tahu MLM memang di mata orang nggak semuanya bagus gitu loh. Tetapi ini saya sudah menjalani sendiri, makanya saya bisa cerita gitu loh. Yang dulu dibilang perusahaannya lari apa gini, ini perusahaan masalahnya AFC saya lihat sendiri di Jepang, maksudnya produknya di Haneda pun ada gitu loh. Terus ini juga terdaftar stock exchange. Kalau mau lari mereka apa enggak lebih mikir? Namanya kita namanya yang jelek 1 orang itu namanya 1 Jepang itu orang kita tahu ya orang Jepang integritasnya sangat tinggi sekali ya. Mereka harga diri yang utama. Mereka mending mati daripada menanggung malu ya kalau setahu saya orang Jepang mah seperti itu. Jadi kalau memang orang anti MLM saya sekarang bilang gini. Saya sudah membuktikan, saya malah di sini saya bisa gitu loh. Kenapa kok Anda enggak bisa gitu loh? Apakah kamu lebih di bawah saya? Kan enggak gitu loh. Saya yakin saya kenapa ngajak Anda karena saya yakin Anda itu lebih bisa dari saya. Kalau saya aja bisa, Anda pasti bisa. Setidaknya nggak usah ngomong bisnis MLM-nya dulu, coba aja dulu produknya. Saya pasti begitu. Saya akan kembali lagi, coba aja dulu produknya. Produk yang berbicara, bagaimana dari reaksi tubuh Anda. Asal Anda mau minumnya rutin. Jangan beli produknya, minumnya Senin Kemis. Kayak saya alami pertama itu, saya beli sama Pak Budi itu, suami saya. Suami saya itu waktu itu awal minum itu Senin Kemis, sudah habis 4 box ya nggak ada rasa. Tapi begitu rutin masuk 6 box, jadi total 10 box ya. Tapi 6 box ini rutin, itu perbedaannya luar biasa. Berbeda, 1 hari minum 3. Pagi USU SOP, malam SOP. Itu langsung reaksinya berbeda. Oke teman-teman, pertanyaannya mungkin udah mau waktunya ya, udah 1,5 jam. Saya mau panggil Dokter Lucia dulu nih. Dokter cantik Balikpapan nih. Saya jadiin co-host dulu ya. Nah udah, Dokter Uci udah co-host. Halo dok, udah bisa unmute sendiri dok. Dokter Lucia. Mendadak gitu. Halo dok. Halo. Udah lagi sikat gigi. Dok, boleh sharingin nggak sih dok pendapat dokter tentang Cisintia selama di AFC ini gimana sih dok? Kan bagaimanapun saya juga kenal dokter Lucia ya teman-teman ya, dia dokter di Balikpapan yang salah satu di kulit yang paling terkenal, sekarang ada di AFC. Pasti ada kan kerjasamanya dari Cisintia lah. Boleh nggak sih sharingin dari kacamata dokter aja tentang seorang Cynthia Lautan ini seperti apa dok, ke downline-nya? Wah, langsung aja kita. Oke, kalau Cynthia, saya lihat tuh dia pejuang. Ya karena kalau saya kan memang kebanyakan awal-awal
karena saya bukan pemain MLM, jadi saya memang kenalkan ke member saya itu kebanyakan user. Cuman saya bilang ke Cynthia, kalau member saya tuh banyak sekali, tapi user. Tapi kalau seandainya mau menggali mereka sebagai pebisnisnya, saya minta tolong kamu, saya bilang gitu. Yes. Dan memang Cynthia ini sangat mengayomi gitu. Jadi member saya yang memang mereka mau, saya tanyakan, mereka kalau memang mau, saya akan masukkan kamu ke dalam grup WA yang khusus untuk bisnis. Kamu mau apa enggak? Nah, kalau mereka mau, saya masukkan, dan di grup itu ternyata kita juga interaktif dan bagus gitu. Karena Cynthia-nya juga bisa membawakan dengan sangat baik, sehingga member saya sekarang juga banyak juga yang sangat percaya ke Cynthia-nya. Jadi jadi teman juga lah jadinya akhirnya. Ya. Galak nggak sih Dok, Cynthia ini? Enggak sih. Sama Dokter Lucia nggak galak. Ini malah gangguin dokter kan. Untung dokter ngejalanin video, dokter cantik sekali. Aduh. Sorry, mereka sudah break nih. Dokter achieve 10 tiket Dubai ya Dok ya? Iya. Sekeluarga besar dengan pergi ya Dok ya? Emang iya jadi pergi? Ya, kalau jadi pergi ya keluarga besar. Ya kita lagi fight, mudah-mudahan Senin kan Januari ini kita lagi fight nunggu vaksin sebenarnya teman-teman. Terus tetap vaksin ada atau nggak ada, yang pergi tetap harus swab test semua. Itu wajib sih. Jadi nanti di Dubai juga ada treatment lagi sih. Jadi mudah-mudahan teman-teman kita lagi fight semoga jadi ke Dubai. Tapi pasti kalau jadi pasti protokolnya kita udah pikirin seaman mungkin. Itu teman-teman harus tahu, karena nggak mungkin AFC ngambil resiko kan. Ada Pak Ernest, ada Pak Mike, keluarga besar semua, Budi Darwin, Adrian, Dr. Luigi, semua juga nggak ada yang mau pergi nggak ada yang mau menghadap Tuhan secepatnya kan, pada intinya gitu ya teman-teman. Jadi pasti protokolnya kita jaga banget. Oke, Dokter Lucia, makasih banget pendapatnya soal Cynthia ya dok ya. Iya, banget. Saya selalu pengen dadakan karena menurut saya dadakan itu yang paling indah. Kalau terencana jadi nggak indah. So, teman-teman, kita udah belajar banyak. Saya sih belajar banyak ya dari sebuah komitmen kecil. Dari satu hari dia harus bikin komit 3 orang yang di-sharingin. Dari seorang komitmen bagaimana dia bikin daftar nama. Dari seorang komitmen kalau dia udah jadi leader, bagaimana dia urusin downline-nya. So, dari itulah kita bisa belajar banyak. Dan yang paling penting adalah menunjukkan bahwa Cynthia ini dengerin NDO, nerapin NDO juga, karena di NDO itu purely teman-teman harus tahu orang jalan dan bisa sukses rata-rata dari NDO itu. Dia punya visi yang benar, dia set goal yang benar, tujuannya apa, how dia sharing, dia selalu bilang dia Zoom setiap minggu. Sama kayak teman-teman, saya juga yakin kalau Anda nggak pernah Zoom sama jaringan Anda, pasti problem. Kalau Anda sering Zoom di jaringan tapi nggak pernah datang di Zoom company, pasti problem juga. So, Cynthia boleh nggak sharingin kata-kata terakhir buat teman-teman yang lagi nonton, buat downline yang lagi nonton, yang mungkin kondisinya sekarang lagi mau nyerah atau belum sebaik teman-teman yang perform gitu mungkin. Ada nggak sih kata-kata terakhir buat teman-teman semua di sini yang nonton Cynthia di Facebook dan di Zoom ini? Saya cuma bisa bilang, apa yang Anda lakukan itu tidak pernah sia-sia. Hari ini pokoknya jangan pernah menyerah. Ditolak orang 10 kali, besok tawarin 15 orang. Saya kan tadi bilang cuma komitmen 3. Ya. Itu karena bagi saya adalah 3 itu adalah minim. Tapi kadang sejujur nih, saya sehari bisa sampai lebih, pasti 5, 10. Karena saya tipenya nggak bisa diem ya. Tapi saya yaitu tadi, kita nggak boleh ada kata-kata yang menekankan, pemaksaan, atau maksudnya menonjolkan seolah-olah produk ini paling bagus, yang lain jelek. No, kita harus betul-betul masuk itu di posisi kita mengerti orang. Kamu kebutuhanmu apa? Itu dulu. Nah, dari situ kita baru bicara, ngobrol, enak masuk, baru kita bilang, ayo mau nggak sukses sama-sama di sini? Itu aja. Nggak usah takut ditolak itu biasa. Saya jujur ya, saya sampai di Instagram pun orang yang terkenal tuh saya DM-in loh. Facebook tuh saya DM-in loh. Saya juga masuk ke beberapa grup, saya DM-in, perkenalkan saya Cynthia, izinkan saya menawarkan kerjasama bla 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 bla. Ya itu saya nggak bisa ngomong gimana ngomongnya, saya bukan yang tipe copy paste. Hari ini saya bisa ngomong ke A begini, ke B begini, itu tiap kali beda sesuai dengan apa yang di kepala saya saat itu. Saya lakukan itu semua. Dan puji Tuhan
Bahkan yang sampai setahun yang lalu pun bisa kemarin tiba-tiba kontak saya beli langsung 12 box. Yang inden juga pertama marah-marah, apa sih ini sehebat apa sih ini beli barang aja sampai harus inden gini. Ya saya jelaskan baik-baik gini, ini kan karena kondisi pandemi sama-sama lah kita mengerti. Nanti kalau punya saya ada saya kirimlah dulu satu, coba minum atau bagaimana. Intinya saya yakin setiap orang itu pasti bisa diajak komunikasi. Tapi bagaimana cara kita komunikasi dengan mereka yang baik, itu aja yang kita harus pelajarin. Saya tiap hari juga belajar. Saya juga banyak belajar dari kebetulan kakak saya sendiri, keluarga. Saya sering sharing juga sama kakak saya. Meskipun kakak saya bukan bisnis MLM atau apa ya, kakak saya lain, murni dia bisnis. Saya banyak juga belajar dari kakak saya. Kebetulan saya anak paling kecil, jadi saya tuh selalu dianggap yang paling kecil, nggak ngerti apa-apa gitu. Nah, tapi itu justru kesempatan saya belajar dari senior-senior saya gitu loh. Gimana sih cara ngomong sama orang begini, kalau aku digini. Ya kadang saya down juga. Ada yang saya diomelin juga pernah gitu, tapi ya udah nggak apa-apa. Intinya kita harus punya prinsip, kita harus kuatkan hati. Kalau selama kita niatnya baik, orang bisa menangkap kok. Mau awalnya dia menilai kita jelek itu nggak apa-apa. Kita nggak perlu pembuktian ke orang, tapi yang tahu kan yang di atas gitu. Kita niat baik. Itu waktu dulu tuh saya tahu anaknya itu koma karena diabetes. Saya tahu kan produk ini untuk diabetes bagus sekali ya. Gitu. Ya, memang kadang kita gregetan, aduh orang ini loh padahal sakit ini, kalau coba dia jantung minum ini bagus. Kadang ada saya rasa seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah, kita pokoknya kasih tahu pelan-pelan, bagus loh ini. Kadang sesekali, bolehlah seminggu sekali kirimin broadcast, misalnya kalau dapat testimoni dari downline saya ya, biasanya saya kasih testimoni yang saya tak kenal orangnya. Saya nggak asal blast aja. Kalau untuk grup memang saya blast, dari Pak Niko saya blast. Tapi kalau untuk orang yang saya kenal, saya biasa blast dari saya kenalan saya sendiri, testimoni dari downline saya sendiri, keluarga saya sendiri, kenalan saya sendiri. Jadi saya kalau ditanya orang itu saya bisa jawab langsung gitu loh. Sedangkan kalau dari testimoni blast kan saya nggak tahu ini orang siapa, apa kita nggak ngerti cara jawabnya gimana. Nah, kemudian tahun berikutnya dia bisa gini, loh ini kan kayaknya saya kapan lalu ditawarin kamu loh, dia bilang gitu. Iya, gimana Ci? Meskipun endingnya dia tidak ikut saya pun, saya tidak pernah marah. Saya cuma bilang, Cici sudah pilih produk yang tepat. Saya tawarin Cici pun di awal itu tujuannya supaya Cici sembuh. Tapi sekarang kalau Cici tidak memilih saya tidak masalah. Itu berarti Cici lebih nyaman di dia, bukan di saya. Itu sebagai cermin kita sendiri, kita harus introspeksi. Berarti pada saat kita menawari dia, mungkin ada apa yang kurang tepat. Jadi kita nggak boleh nyalain orang ya. Kita harus introspeksi diri kita sendiri. Itu aja sih poinnya dari saya. Terima kasih. Ini dapat salam dari Cilisa. Sepupu saya itu. Sepupu saya yang paling cetar itu. Inspirasi saya itu. Dia pura-pura nanya ya kan. Oh, saya dapat. Dia mau udah jago. Malah saya yang harus belajar tuh sama dia. Saya harus ke Jakarta itu temuin dia nanti. Ya. Saya ketemu dia. Wah, sepupunya Cynthia. Waduh, mateng deh. Ini orangnya ada. Oh ya, ini ada Ko Budi, upline-nya langsung ya. Ini yang kenal Cynthia. Saya udah jadi kos. Saya tadi nyari nama Budi, jujur. Nggak ada. Ternyata dia pakai nama Jovan Orlando. Pas saya lihat video, baru ada mukanya. Kalau nggak ada, hampir miss loh ini. Ko Budi, boleh nggak sih sharingin sedikit lagi tentang Cynthia sih? Boleh nggak? Biar dari sudut pandang Dokter Uji, udah. Sekarang sudut pandang Ko Budi sebagai upline. Ya itu tadi yang aku share di chat kan. Jadi itu Cynthia itu natural born leader gitu ya. Dia ya mungkin kalau kita lihat orangnya sangat-sangat rendah sekali, tapi cara dia merendahkan diri itu sebenarnya menunjukkan seberapa tinggi ilmunya dia sih gitu sih sebenarnya. Ilmu silat. Ilmu silat. Enggak lah, jadi Cynthia itu memang seperti yang dia cerita tadi, dan kebetulan juga saya dengan dia juga sih sepaham sih, dalam arti memang kita di bisnis ini ya memang kalau bicara uang semua butuh uang gitu, tapi kalau kita mau lebih dari itu gimana caranya kita bisa bantu orang gitu. Saya sih sebenarnya ketemu Cynthia dengan tidak sengaja gitu ya, tapi saya sangat bersyukur sekali. Seolah-olah tuh kayak saya menemukan saudara baru di Balikpapan. Jadi coba kalau Cynthia tuh kalau Cynthia inget gitu ya, saya kalau ke Balikpapan itu sebenarnya tujuannya bukan sales nih. Saya selalu milih di hari yang ada hari Kamisnya. Itu hari spesialnya Cynthia tuh Cynthia.
Jadi Pagi saya cuman... ajak nyeles, malamnya saya ajak doa malam dia, Nick. Jadi ya benar kayak keluarga gitu. Jadi dan aku juga turut happy juga sih dalam arti kalau Cynthia bisa sejauh ini, saya rasa itu sebenarnya semua hasil jeripaya dia juga gitu ya. Saya rasa downline yang ada di tim pun turut merasakan lah dalam arti Cynthia tuh bener sih, ngemong banget gitu ya, ngemong banget. Dan kalau dibilang galak itu kan Niko tadi tanya kan, galak nggak sih gitu ya. Ada momen di saat dia galak sih sebenarnya. Cuman kalau itu berarti artinya apa? You push the limit gitu. Kamu udah kelewat batas, bikin dia tuh sampai ya galaknya keluar gitu. Pada prinsipnya dia nggak seperti itu sih. Overall sih aku bisa tambahkan itu gitu ya. Dan ini kayaknya partnerku Bushido nih tahun depan nih. Amin. Karena ya oke. Thank you Ko Budi ya. Jadi gini teman-teman, di AFC Anda bisa lihat gimana mereka jalan seperti keluarga. Itulah soul AFC, walaupun ada teman-teman yang lain yang jaringan berbeda, teman-teman, itu adalah teman berlari Anda. Jadi kalau kita bisa lihat dia lebih cepat, jadi kita tahu kita lambat. Kalau kita jalannya cepat, dia lambat, kita tahu dia ketinggalan, kita tahu dia lambat. Jadi teman-teman, inilah AFC, kita adalah wadah keluarga pada endingnya, maka kita harus jaga keluarga ini. So, teman-teman bantu teman-teman yang lain edukasi soal jangan jual di bawah harga. Cepat atau lambat pasti ketangkep kok. Saya udah buktiin orang yang jual di bawah harga, cepat atau lambat dia ketangkap. Dan saya pasti tangkap Anda, teman-teman. Karena bukan masalah apa, teman-teman, tapi Anda telah merusak orang-orang yang kerja keras. Anda telah merusak orang-orang yang kerja jujur. Dan di luar sana itu dosanya besar banget. Oke, saya mau atas nama manajemen. Yes? Satu lagi, Nick. Tadi Boleh. Niko singgung masalah galak. Saya ingat banget. Saya selalu bilang sama leader-leader juga, baik leader saya ataupun Pak Budi juga, Lavina juga, saya bilang, kita itu kadang downline maunya apa? Bukan hanya karena kita takut kehilangan downline, kita harus turutin. No. Setuju. Di saat kita tahu itu salah, kita harus perjuangkan itu. Meskipun awalnya fight di awal, tapi saya yakin di akhir mereka pasti akan ngerti. Jadi kalau udah tahu itu salah, saya pernah di Zoom itu saya resiko banget ya. Kita Zoom itu tiap minggu kan langsung ya live ya. Saya Zoom juga bukan yang tertata atau apa. Saya apapun terbuka untuk umum. Mau tanya apa di saat Zoom itu saya selalu silakan langsung ngomong gitu. Ya itu ada kadang selisih paham juga pernah. Tapi saya selalu bicara, saya daripada ngomong manis-manis terus tujuannya supaya menyenangkan Anda tetapi itu menjerumuskan Anda di akhir untuk apa gitu loh. Jadi mending saya kasih tahu Anda salah di awal. Udah gitu aja. Kalau Anda mau benar ya begini caranya. Bukan saya merasa saya juga paling benar gitu loh. Tapi kita yang sebagai leader ini kita tahu harus ngarahkan ini kemana gitu loh. Itu tugas kita. Jadi makanya itu jadi leader juga harus berani berkata no. Itu aja sih. Oke, teman-teman, saya nggak mau simpulin apapun. Bagi saya, yang Anda nyimak pasti dapetin semua materinya. Saya cuma mau bantu teman-teman, please, kalau bisa jangan ngestok barang juga. Buat apa? Biar teman-teman yang lain dapat barang juga. Gitu ya. Bayangin nggak sih ada company bilang jangan ngestok barang. Nggak ada. Nanti cari tempat lain manapun, malah suruh kalau bisa ngestok. Kalau di kita selalu, Anda please jangan stok barang biar teman-teman yang lain bisa dapat barang juga. Itu nomor satu. Masalah barang habis ini kita juga lagi fight, terbangin pesawat dari manapun untuk datangin barang ini. Jangan ngestok barang, jangan bantu teman-teman edukasi, jangan jual di bawah harga. Oke teman-teman, saya mau mewakili manajemen, mau terima kasih ke Dr. Uci, Ko Budi, terutama juga hari ini bintang tamunya Ci Cynthia Lautan, bahwa kita sangat happy dan sangat bangga punya leader seperti kalian. Oke teman-teman, Zoom ini saya akan tutup. See you di next Zoom hari Rabu. Ada anak muda namanya Jovi, umur 27 tahun, make money total lebih hampir 500 juta lebih. Dia akan bawain acara Zoom ini di hari Rabu khusus untuk milenial. Dia milenial sih, nggak khusus milenial, yang tua-tua juga boleh datang sih. Cuma Rabu ini akan kita dibawa oleh tim milenial. Dan Sabtu seperti biasa selalu ada Dr. Wijaya nanti akan jelasin tentang subarasi. Oke teman-teman, terima kasih untuk waktunya, untuk investasi waktu ini. Semoga dari sini kita bisa belajar banyak. Seorang ibu rumah tangga, nggak pernah main network, dan sekarang sukses.
seorang dokter sukses, dan ada Ko Budi juga yang tinggalin pekerjaannya dan juga bisa sukses, dan kalian pasti bisa selama Anda mau. Oke teman-teman, saya tutup acara Zoom hari ini. See you di next Zoom. Dadah!